Pemuda miskin rela jual sepeda rongsoknya demi tebus obat seorang nenek yang terlantar di pinggir jalan. Ternyata nenek itu merupakan ibu Dadi, seorang CEO kaya raya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi mulai meninggi, menyinari jalanan perkotaan yang semakin ramai oleh kendaraan dan hiruk-pikuk aktivitas. Di antara kemewahan mobil-mobil yang berlalu lalang, tampak sesosok pemuda mengayuh sepeda tua yang setiap kali bergerak seolah hendak berantakan. Rian, pemuda berusia 24 tahun itu, dengan tekun menyusuri tepi jalan, matanya awas memindai setiap sudut untuk mencari barang-barang rongsokan yang bisa ia kumpulkan. Wajahnya yang tampan tertutupi oleh debu jalanan dan keringat yang mengucur deras. Sepeda tuanya yang sudah kehilangan ket aslinya itu dipenuhi dengan karung berisi botol plastik, kertas bekas, dan beberapa barang logam yang berhasil ia kumpulkan sejak subuh. Ah, hari ini dapatannya sedikit sekali, gumam Rian lirih sambil menghela napas panjang. Tangannya yang berbalut sarung tangan compang-camping memegang erat stang sepeda yang sudah karatan. Padahal harus bayar kontrakan besok. Dia masih teringat perkataan Pak RT seminggu yang lalu. Rian, kau sudah telat 2 minggu. Kalau besok belum bayar, terpaksa saya harus minta kau pergi. Ancam Pak RT dengan suara keras yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinganya. Ancaman itu membuat dadanya sesak, karena kontrakan kecil 3x3 meter itu adalah satu-satunya tempat berteduhnya setelah kedua orang tuanya meninggal 3 tahun lalu. Sambil terus mengayuh, Rian membayangkan bagaimana nasibnya esok hari. Uang yang ia kumpulkan masih separuh dari yang dibutuhkan untuk sewa kontrakan. Padahal ia sudah bekerja keras dari pagi buta, berjalan kaki puluhan kilometer, dan menahan lapar demi mengumpulkan setiap rupiah. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada tumpukan kardus bekas di belakang sebuah minimarket. Dengan sigap, ia mengerem sepedanya yang bunyinya nyaring memecah kesunyian. Syukur, ada harta karun, bisiknya sambil turun dari sepeda. Dia mulai mengumpulkan kardus-kardus itu dengan cekatan, merobek bagian yang basah dan kotor, lalu melipatnya rapi sebelum dimasukkan ke dalam karung. Tangannya yang penuh luka dan kapalan terlihat lincah memilah barang-barang. Tidak lama kemudian, seorang petugas kebersihan minimarket menghampirinya. "Hei, Rian, lagi cari rejeki ya?" Rian menoleh sambil tersenyum. "Iya, Pak Joko. Maaf ya merepotkan." "Ah, tidak apa-apa. Justru saya terbantu dengan kamu yang sering ambil kardus-kardus ini," kata Pak Joko ramah. "Tapi hati-hati. Katanya mau ada razia pedagang asongan dan pemulung hari ini." Rian mengangguk sambil terus bekerja. "Terima kasih infonya, Pak. Saya akan cepat-cepat." "Kamu masih muda dan kuat, kenapa tidak cari kerja yang lebih layak?" tanya Pak Joko penuh rasa penasaran. Rian menghela napas. "Sudah coba, Pak. Tapi tanpa ijazah SMA dan pengalaman. Susah. Dulu sempat kerja di pabrik, tapi di PHK saat pandemi. Akhirnya kembali jadi pemulung seperti dulu bapak saya." Pak Joko mengangguk mengerti. "Sabar ya, Nak. Rejeki setiap orang sudah diatur." Setelah karungnya penuh, Rian mengikatnya erat-erat di bagasi sepeda yang sudah reyot. Dia menghitung hasil keringatnya pagi ini. Kardus 5 kilo, botol plastik 3 kilo, besi tua 2 kilo mungkin dapat 60 ribuan. Kalkulasinya dalam hati. Saat hendak melanjutkan perjalanan, hujan turun dengan derasnya. Rian terpaksa berteduh di bawah jembatan layang. Air yang mengucur dari rambutnya membasahi baju lusuhnya yang sudah penuh tambalan. Sepertinya rejeki memang sedang tidak baik, keluhnya dalam hati sambil memandang hujan yang tak kunjung reda. Dingin mulai merambat di tubuhnya. Tapi yang lebih membuatnya menggigil adalah bayangan akan diusir dari kontrakan besok. Dia mengeluarkan selembar foto dari dompetnya yang sudah usang. Foto itu menunjukkan seorang wanita paruh baya dengan senyum lembut. "Ibu, maafkan anakmu yang tidak becus ini," bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Setelah hujan reda, Rian melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Meski hidupnya sulit, dia ingat pesan almarhum ibunya. "Jangan pernah menyerah, Nak. Dan jangan lupa berbuat baik pada sesama." Dia mengayuh lebih kencang, menuju tempat pengepul rongsokan dengan harapan bisa menawar harga yang lebih baik hari ini. Setidaknya untuk menyambung hidup satu hari lagi,
dan mungkin, hanya mungkin, untuk membayar kontrakan yang sudah telat. Setelah hujan reda, Rian melanjutkan perjalanannya dengan kondisi sepeda yang semakin berat akibat karung-karung rongsokan yang basah. Berat sekali, keluhnya dalam hati sambil mengayuh pelan, memperhitungkan setiap tenaga yang dikeluarkan. Pandangannya terus menjelajah ke setiap sudut jalan, mencari barang-barang yang mungkin terlewat oleh pemulung lainnya. Hari sudah siang, dan matahari mulai terik membakar kulitnya yang sudah hitam terbakar. Dia memutuskan untuk mengambil rute melewati jalan kecil di pinggiran kota, area yang biasanya jarang dilalui pemulung lain. Jalan itu sepi, hanya dihuni oleh beberapa rumah tua dan pepohonan rindang yang membentuk kanopi alami. Suara dedaunan yang bergemerisik ditiup angin seakan menjadi musik pengiring perjalanannya yang sunyi. Siapa tahu di sini ada rejeki yang belum diambil orang, gumam Rian penuh harap. Sesekali dia berhenti untuk memungut botol plastik atau kaleng bekas yang tergeletak di pinggir jalan. Tangannya yang terbungkus sarung tangan compang-camping tak kenal lelah memilah dan memilih. Di tengah kesunyian itu, pikirannya melayang kepada masalah kontrakan yang harus dibayar besok. Bagaimana kalau aku minta tempo lagi ke Pak RT? Bisiknya pada diri sendiri. Tapi aku sudah janji minggu lalu. Tiba-tiba, dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di bawah pohon beringin besar. Dari kejauhan, itu seperti tumpukan kain atau mungkin seseorang yang sedang duduk. Rian mengerem sepedanya pelan. Matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas. Itu seseorang, tanyanya dalam hati. Dia mengayuh lebih dekat. Hati-hati. Saat jaraknya sudah cukup dekat, dadanya sesak melihat sesosok tubuh nenek tua tergeletak lemah, bersandar pada akar pohon beringin yang besar. Wajah nenek itu pucat, bajunya sederhana namun masih terlihat rapi, dan tas kain kecil tergeletak di sampingnya. Rian segera melompat dari sepedanya, meninggalkan sepeda yang masih berdiri dengan kickstand yang goyah. Dia berlari mendekat, hati berdebar-debar. Nek, apa kabar? Tanyanya sambil berlutut di samping tubuh renta itu. Nenek itu membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong dan bingung. Bibirnya yang kering bergetar mencoba berkata-kata. Obat-obat saya. Suaranya lemah seperti angin. Hilang. Rian segera membuka tas kecil yang tergeletak di samping nenek itu. Isinya hanya selembar foto tua dan sehelai sapu tangan. Tidak ada obat atau dompet. Di mana obatnya? Nek? Nenek tinggal di mana? Tanya Rian perlahan, mencoba menenangkan. Nenek itu hanya menggeleng. Tangannya gemetar meraih lengan Rian. Pusing mau pulang, tapi tidak ingat jalan. Dilema mulai menghantui Rian. Di satu sisi, hati nuraninya tak tega meninggalkan nenek tua dalam kondisi seperti ini. Di sisi lain, pikirannya praktis mengingatkannya pada kewajiban untuk mencari nafkah dan mengumpulkan uang sewa kontrakan. Kalau aku bantu nenek ini, berarti aku harus mengorbankan waktu mencari rongsokan, batinnya bergolak. Tapi bagaimana meninggalkan orang tua dalam keadaan seperti ini? Sambil memandangi wajah nenek yang semakin pucat, Rian teringat pesan almarhum ibunya. Nak, suatu hari nanti ketika kamu melihat orang yang membutuhkan pertolongan, tolonglah mereka. Rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan dari hitungan matematika. Dia menarik napas dalam. Baiklah, Nek. Saya akan bantu nenek. Mari kita cari pertolongan dulu. Rian mencoba membantu nenek itu berdiri, tapi kakinya terlalu lemah untuk menopang tubuhnya. Dengan susah payah, dia membopong nenek itu pelan-pelan menuju sepedanya. Nenek, saya akan boncengkan nenek di sepeda ini. Maaf kalau tidak nyaman, ujar Rian sambil menatap posisi nenek di jok belakang. Nenek itu hanya mengangguk lemah. Tangannya memegang erat baju Rian. Terima kasih, Nak. Kamu, anak baik. Saat Rian hendak mulai mengayuh, seorang tukang ojek lewat dan berhenti. Hei, Rian, itu siapa? Tanya Pak Broto, tukang ojek langganannya. Ini nenek yang saya temukan sakit di pinggir jalan. Pak, mau saya bawa ke puskesmas? Jawab Rian. Pak Broto menggeleng. Mau dibawa naik sepeda? Kasihan neneknya. Naik ojek saja, saya antar gratis. Rian tersentuh oleh tawaran itu. Terima kasih, Pak Broto. Tapi, bagaimana dengan sepeda dan barang rongsokan saya? Saya tungguin saja di sini,
usul Pak Broto. Kamu antar neneknya ke puskesmas pakai ojek saya. Cepat dan lebih nyaman untuk neneknya. Rian berpikir sejenak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Dengan hati-hati, Rian dan Pak Broto memindahkan nenek itu ke atas ojek. Rian duduk di belakang, memeluk nenek itu agar tidak jatuh. Tunggu ya, Pak Broto. Saya ambil tas nenek dulu, kata Rian sebelum kembali ke bawah pohon beringin untuk mengambil tas kain kecil nenek itu. Saat membuka tas itu sekali lagi untuk memastikan tidak ada obat yang terselip, matanya tertumbuk pada foto tua di dalamnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan dua anak lelaki. Salah satunya terlihat familiar, tapi Rian tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Sudah siap? Tanya Pak Broto membuyarkan lamunannya. Rian mengangguk. Lalu mereka berangkat menuju puskesmas terdekat. Dalam perjalanan, Rian terus mencoba berbicara dengan nenek itu untuk membuatnya tetap sadar. Siapa nama nenek? Tanyanya pelan. Nenek Uci, jawab nenek itu dengan suara parau. Nenek Uci tinggal di mana? Rumah besar, ada kolam ikannya. Jawab nenek Uci dengan kalimat yang terputus-putus. Tapi, tidak ingat jalan. Rian menghela napas. Informasi yang didapatnya terlalu umum untuk bisa membantu. Dia hanya bisa berharap petugas puskesmas bisa memberikan pertolongan yang dibutuhkan, sambil berdoa dalam hati bahwa pengorbanan waktunya hari ini tidak akan membuatnya kehilangan tempat tinggal besok. Tuhan, tolong bantu saya dan nenek ini, bisiknya dalam hati saat ojek melaju menuju puskesmas. Ojek yang ditumpangi Rian dan nenek Uci akhirnya sampai di puskesmas setelah melalui perjalanan selama 15 menit. Rian turun dengan cepat lalu dengan hati-hati membantu nenek Uci turun. Tubuh nenek itu masih lemah, sehingga Rian harus hampir sepenuhnya menopangnya saat mereka berjalan menuju pintu masuk. Terima kasih, Pak Broto. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak, ucap Rian pada tukang ojek itu. Sudah, jangan sungkan. Nanti kalau sudah selesai, telepon saya ya, jangan naik sepeda lagi, sahut Pak Broto sambil menyalami Rian. Kamu anak baik, sudah menolong orang yang kesusahan. Setelah Pak Broto pergi, Rian memandang nenek Uci yang semakin pucat. Ayo, Nek, kita ke dalam. Mereka masuk ke dalam gedung puskesmas yang sederhana namun bersih. Ruang tunggu penuh dengan pasien dari berbagai kalangan. Rian segera menghampiri petugas administrasi yang sedang sibuk mengetik. Permisi, Bu. Ada nenek ini perlu pertolongan darurat, kata Rian dengan suara agak gemetar. Petugas itu, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sari, langsung berdiri dan memperhatikan nenek Uci. Wah, kondisinya memang tidak baik. Bapak tunggu sebentar, saya panggil perawat. Tak lama kemudian, seorang perawat muda datang dengan kursi roda. Mari, saya bantu ke ruang pemeriksaan. Rian membantu menempatkan nenek Uci di kursi roda, lalu mengikutinya ke ruang pemeriksaan. Dokter yang bertugas, seorang pria berusia sekitar 40-an bernama Dr. Arif, segera memeriksa nenek Uci. Dia mengalami dehidrasi dan tekanan darahnya sangat rendah, ujar Dr. Arif setelah selesai memeriksa. Dia juga tampak linglung, mungkin karena kondisi fisik yang drop atau gejala kepikunan. Kami perlu memberinya obat segera. Rian menghela napas lega. Terima kasih, dokter. Apakah Bapak keluarganya? Tanya Dr. Arif sambil mencatat sesuatu di formulir. Rian menggeleng. Bukan, dokter. Saya hanya menemukan nenek di jalan. Namanya Nenek Uci, tapi dia tidak ingat alamatnya. Dr. Arif mengangguk memahami. Baik, tolong tunggu di luar ya. Kami akan berikan pertolongan pertama. Rian menunggu di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Pikirannya melayang kepada karung-karung rongsokan dan sepedanya yang ditinggalkan dengan Pak Broto. Setiap menit yang berlalu berarti kesempatan mencari nafkah yang hilang. Tapi dia terus mengingatkan diri sendiri bahwa menolong manusia lebih penting. Setelah sekitar 30 menit, Ibu Sari menghampirinya. Bapak Rian, Nenek Uci sudah lebih baik. Tapi dia butuh obat untuk stabilkan tekanan darahnya. Biayanya Rp150.000. Mendengar angka itu, wajah Rian langsung pucat. 150.000. Iya, itu sudah termasuk biaya administrasi dan obat untuk 3 hari.
Rian merogoh saku celananya yang sudah tipis. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan semua uang yang dimilikinya. Beberapa lembar uang 5 ribuan, 10 ribuan, dan recehan. Dengan hati-hati dia menghitungnya di atas meja. 80 ribu. Masih kurang 70 ribu. Bisiknya putus asa. Ibu Sari memandangnya dengan kasihan. Apakah Bapak tidak bisa menghubungi keluarga nenek? Rian menggeleng. Saya coba tanya tadi, tapi nenek tidak ingat. Di tasnya cuma ada foto dan sapu tangan. Dia membuka tas kecil nenek Uci sekali lagi, berharap menemukan petunjuk atau mungkin uang. Tapi tidak ada apa-apa selain foto dan sapu tangan itu. Bagaimana ini? Gumam Rian bingung. Dokter Arif keluar dari ruang periksa. Nenek Uci sudah lebih sadar. Tapi tanpa obat, kondisinya bisa drop lagi. Apakah ada masalah? Iya, dokter. Uangnya kurang, jawab Ibu Sari mewakili Rian. Rian duduk di kursi tunggu, menundukkan kepala. Pikirannya berputar antara kebutuhan nenek Uci dan kenyataan pahit yang dihadapinya. Uang 80 ribu itu seharusnya untuk makan dan transportasi selama beberapa hari, plus sedikit yang bisa ditabung untuk sewa kontrakan. Bapak Rian, Dokter Arif memecah kesunyian. Kami memahami kesulitan Bapak. Tapi tanpa obat, kondisi nenek Uci bisa memburuk. Mungkin Bapak bisa mencari keluarganya. Rian mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Dia tidak ingat alamatnya. Dokter, saya tidak tahu harus mencari kemana. Saat itu, seorang perawat membawa nenek Uci keluar dengan kursi roda. Wajahnya sudah lebih segar, tapi masih terlihat bingung. Obat, saya butuh obat, bisik nenek Uci pada Rian. Kepala saya masih pusing. Mendengar suara lemah nenek itu, hati Rian tersentuh. Dia teringat ibunya yang dulu juga sering sakit-sakitan. Dia ingat bagaimana susahnya ketika tidak bisa membeli obat untuk ibunya karena tidak punya uang. Tunggu di sini sebentar, Nek. Saya akan usahakan obatnya, kata Rian dengan suara bergetar. Dia berjalan keluar puskesmas, mencari tempat yang agak sepi. Di pelataran parkir, dia duduk di atas pembatas trotoar, kepalanya tertunduk berat. Harus bagaimana? Bisiknya pada diri sendiri. Jika saya bayar obat nenek ini, saya tidak bisa bayar kontrakan. Tapi jika tidak, nenek ini bisa semakin parah. Dia memandangi uang 80 ribu di tangannya. Uang yang diperoleh dengan keringat dan peluh, berjalan kaki puluhan kilometer, memunguti barang-barang yang dianggap sampah oleh orang lain. Tiba-tiba, telepon genggam murahnya berdering. Dari layar terpanggil, Pak RT. Rian hampir tidak berani mengangkat. Halo, Pak? Suaranya gemetar. Rian, besok sudah jatuh tempo, ya. Jangan lupa bawa uang sewanya. Suara Pak RT tegas di seberang. Iya, Pak. Saya ingat, jawab Rian lemah. Jangan sampai telat lagi. Sudah 2 minggu ini saya toleransi. Setelah telepon ditutup, Rian hampir menangis. Dia terjepit antara kewajiban menolong sesama dan kebutuhan untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Dia memandang langit yang mulai berawan. Ibu, apa yang harus saya lakukan? Bisiknya, berharap almarhum ibunya bisa memberinya petunjuk. Lalu, seperti mendapat pencerahan, dia teringat sepeda tuanya yang sedang dititipkan pada Pak Broto. Sepeda itu, meski tua dan reot, adalah asetnya yang paling berharga. Tanpa sepeda, dia tidak bisa bekerja mencari rongsokan. Tapi tanpa obat, nenek Uci bisa menderita. Dengan napas berat, Rian berdiri. Dadanya sesak, tapi hatinya sudah bulat. Dia menghampiri Ibu Sari di meja administrasi. Bu, tolong jaga nenek Uci sebentar. Saya akan mencari uang untuk obatnya, kata Rian dengan suara yang tiba-tiba mantap. Baik, Bapak, kami akan jaga neneknya. Rian berjalan keluar puskesmas dengan langkah tegap. Meski dalam hatinya tercabik-cabik, dia tahu apa yang harus dilakukan, meski keputusan itu akan membuat hidupnya semakin sulit. Di tengah jalan, dia menelepon Pak Broto. Pak Broto, saya butuh bantuan. Bisa antar saya ke tempat pengepul rongsokan? Perjalanan menuju tempat pengepul rongsokan terasa begitu singkat bagi Rian. Dari atas ojek Pak Broto,
Ia memandang sekeliling dengan perasaan campur aduk. Setiap gang, setiap pohon, setiap toko yang mereka lewati seakan menyimpan kenangan bersama sepeda tuanya itu. Sepeda yang telah setia menemaninya sejak ia masih duduk di bangku SMA, hadiah terakhir dari almarhum ayahnya sebelum meninggal karena sakit. "Kenapa murung sekali, Rian?" tanya Pak Broto sambil tetap fokus menyetir. Rian menghela napas dalam. "Saya harus jual sepeda, Pak." Pak Broto hampir membuat ojeknya oleng. "Apa? Jual sepeda? Itu kan satu-satunya alat kerjamu." "Terpaksa, Pak. Untuk obat nenek Uci," jawab Rian lirih. Tangannya menggenggam erat uang 80.000 yang tersisa. Pak Broto menggeleng-geleng. "Rian, kamu ini terlalu baik. Tapi jangan sampai kamu sendiri yang jadi korban." "Mungkin ini ujian, Pak. Bapak saya dulu selalu bilang, rezeki itu seperti burung, kadang datang saat kita tidak menyangka." Mereka akhirnya sampai di tempat pengepul rongsokan milik Pak Darwis. Tempat itu dipenuhi dengan tumpukan besi tua, kardus, plastik, dan berbagai barang bekas lainnya. Bau logam dan minyak menyengat hidung. Pak Darwis, pria berusia 50-an dengan kumis tebal, sedang menimbang barang seorang pemulung. "Loh, Rian? Naik ojek hari ini? Di mana sepedamu?" Rian turun dari ojek dengan langkah berat. "Sepedanya justru yang mau saya jual, Pak." Pak Darwis terbelalak. "Jual sepeda? Kamu sadar tidak? Itu satu-satunya alat kerjamu." "Saya sadar, Pak. Tapi ada keperluan mendesak," jawab Rian sambil menunduk. Pak Broto yang telah memarkir ojeknya mendekati Pak Darwis. Dia mau menolong seorang nenek yang sakit. "Darwis butuh uang untuk obat." Pak Darwis memandang Rian dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu ini, Nak, baik sekali hatimu. Tapi ingat, hidup di kota ini keras. Tidak semua orang sebaik kamu." "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak tega membiarkan nenek itu menderita," ujar Rian dengan suara bergetar. "Baiklah, tunjukkan sepedamu. Tapi ingat, kondisinya sudah jelek, jadi jangan harap harga tinggi." Rian memandang Pak Broto. "Sepedanya masih dengan Bapak, kan?" "Iya, tunggu sebentar," kata Pak Broto sambil bergegas ke tempat ia menitipkan sepeda tadi. Sambil menunggu, Pak Darwis mengajak Rian duduk di bangku kayu sederhana. "Kamu yakin mau melakukan ini? Tanpa sepeda, bagaimana kamu cari nafkah besok?" Rian mengusap wajahnya yang lelah. "Saya tidak punya pilihan lain, Pak. Nenek itu butuh obat, dan saya satu-satunya yang bisa menolongnya." "Kenapa tidak cari keluarganya?" tanya Pak Darwis penasaran. "Dia linglung, Pak. Tidak ingat alamat atau nomor telepon keluarganya." Tak lama kemudian, Pak Broto datang membawa sepeda tua itu. Melihat sepedanya yang sudah penuh dengan karung rongsokan, hati Rian seperti diremas. Sepeda itu bukan sekadar kendaraan, tapi saksi bis perjuangan hidupnya selama ini. Pak Darwis memeriksa sepeda dengan teliti. Roda belakang sudah oleng, rantai sering lepas, rem depan kurang pakem, stang sudah miring. Dia berdiri sambil menghela napas. "Maaf, Rian, kondisinya sangat jelek. Paling saya kasih Rp175.000. Rian terkesiap. 175.000? Tapi dulu Bapak bilang sepeda seperti ini bisa sampai 300.000. Itu dulu, Nak. Sekarang harga besi tua turun. Lagian, siapa yang mau beli sepeda rongsokan seperti ini?" beralas Pak Darwis. Pak Broto mencoba membela. "Darwis, tolonglah. Dia butuh uang untuk obat orang lain, bukan untuk diri sendiri." "Ya sudah, Rp200.000. Itu harga tertinggi yang bisa saya berikan," ujar Pak Darwis akhirnya. Rian memandang sepedanya untuk terakhir kali. Ingatannya melayang pada hari ketika ayahnya memberikannya sepeda itu. "Rian, jaga baik-baik sepeda ini. Dia akan membawamu kemanapun kau mau," pesan ayahnya dulu. Dia berjalan mendekati sepeda tua itu, mengusap stang yang sudah karatan. "Maafkan aku, kawan," bisiknya lirih. Lalu dengan suara bergetar, dia berkata pada Pak Darwis, "Baik, Pak. Saya jual."
Pak Darwis mengangguk, lalu mengambil uang dari laci kayunya. Ini 200.000 rupiah. Jangan lupa, besok-besok kalau sudah punya sepeda baru, tetap bawa rongsokan ke sini. Rian menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Dia memandang sepedanya untuk terakhir kali sebelum Pak Darwis membawanya ke gudang. Perasaan hampa dan sedih menyelimuti hatinya. Bagai kehilangan sahabat setia. Sudah, jangan sedih. Hibur Pak Broto. Ini untuk kebaikan. Mari kita kembali ke puskesmas. Pak, Nenek Uci pasti sudah menunggu, kata Rian sambil berusaha tegar. Dalam perjalanan kembali, Rian duduk di belakang Pak Broto dengan pikiran kalut. Uang 200.000 rupiah dari penjualan sepeda ditambah 80.000 rupiah, yang ia miliki sebelumnya berarti totalnya 280.000 rupiah. Cukup untuk membeli obat Nenek Uci dan mungkin sedikit makan. Tapi tidak cukup untuk sewa kontrakan besok. Sekarang bagaimana dengan kontrakanmu? Tanya Pak Broto seakan membaca pikirannya. Saya belum tahu, Pak. Mungkin harus ngomong baik-baik dengan Pak RT lagi. Kalau perlu, saya yang temani kamu bicara dengan Pak RT, tawar Pak Broto. Rian tersenyum getir. Terima kasih, Pak. Tapi ini masalah saya. Saya yang harus menyelesaikannya. Sesampainya di puskesmas, Rian segera membayar obat Nenek Uci. Setelah menerima sejumlah obat dan resep, dia menghampiri Nenek Uci yang sedang duduk di ruang tunggu ditemani Ibu Sari. Sudah dapat obatnya, Nek, ucap Rian sambil menunjukkan kantong obat. Nenek Uci memandangnya dengan mata berbinar. Terima kasih, Nak. Kamu, anak yang baik. Ibu Sari tersenyum pada Rian. Tadi neneknya sudah bisa cerita sedikit. Katanya punya anak laki-laki yang bekerja di perusahaan besar. Rian berharap ini petunjuk. Nek, ingat nama anaknya? Atau nama perusahaannya? Nenek Uci mengernyitkan dahi, seolah berusaha mengingat. Andi, namanya Andi. Tapi, perusahaan apa ya? Itu sudah cukup. Nek, nanti kita cari. Hibur Rian sambil membantu nenek itu berdiri. Dengan langkah pelan, mereka keluar dari puskesmas. Rian harus menyangga tubuh Nenek Uci karena kondisinya masih lemah. Saat itulah dia menyadari, sekarang dia tidak hanya kehilangan sepeda, tapi juga harus mencari cara untuk membawa Nenek Uci pulang ke rumahnya tanpa kendaraan. Pak Broto, apakah Bapak bisa mengantar kami mencari alamat nenek ini? Tanya Rian pada tukang ojek yang masih setia menunggu. Tentu saja. Naiklah. Rian membantu Nenek Uci naik ke ojek, lalu duduk di belakangnya. Dalam hatinya, dia berdoa semoga mereka bisa menemukan keluarga Nenek Uci dengan cepat. Karena selain ingin mengembalikan nenek itu pada keluarganya, dia juga harus segera mencari cara untuk mendapatkan uang sewa kontrakan yang harus dibayar besok. Pengorbanannya hari ini baru saja dimulai, dan jalan di depan masih terasa panjang dan berliku. Matahari mulai condong ke barat ketika ojek Pak Broto melaju pelan menyusuri jalanan kota. Rian duduk di belakang dengan hati was-was, satu tangannya memegang erat pinggang Pak Broto, tangan lainnya menopang Nenek Uci yang duduk di antara mereka. Kantong obat dari puskesmas tergantung di pelukannya. Setiap gemericik tablet di dalamnya mengingatkannya pada pengorbanan besar yang baru saja ia lakukan. Nek, coba lihat sekeliling. Apakah nenek ingat jalan ini? Tanya Rian perlahan sambil memperhatikan setiap ekspresi wajah nenek itu. Nenek Uci menggeleng lemah. Matanya tampak kebingungan. Tidak ingat. Tadi dari rumah, naik angkot, lalu tersesat. Pak Broto melirik ke belakang. Dia naik angkot sendirian? Berbahaya sekali untuk orang seusianya. Rian menghela napas. Mungkin dia keluar tanpa sepengetahuan keluarganya. Nek, ingat tidak nomor telepon anaknya? Telepon. Andi sibuk. Selalu meeting, gumam Nenek Uci, tangannya memainkan ujung selendangnya. Rumahnya besar, ada taman bunga, dan kolam ikan. Informasi yang terlalu umum untuk sebuah kota besar. Rian merasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dari kantongnya, ia mengeluarkan foto tua yang ditemukan di tas Nenek Uci. Foto itu menunjukkan wanita muda dengan dua anak lelaki, berdiri di depan rumah megah bergaya Eropa. Bisa saya lihat? Tanya Pak Broto sambil mengurangi kecepatan ojeknya.
Rian menyodorkan foto itu. Pak Broto mempelajarinya sebentar sebelum berkata, rumah seperti ini biasanya ada di kawasan Menteng atau Pondok Indah. Tapi kita tidak bisa mencari satu persatu. Mari kita coba ke kantor polisi terdekat, usul Rian. Mungkin ada laporan orang hilang. Mereka berhenti di sebuah kantor polisi. Dengan susah payah, Rian membantu Nenek Uci turun dan masuk ke dalam. Seorang polisi muda yang berjaga menyambut mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Kami menemukan nenek ini tersesat, Pak. Dia butuh pulang ke keluarganya. Jelas Rian sambil menunjukkan foto itu. Polisi itu memeriksa foto kemudian menggeleng. Wajahnya tidak familiar. Coba saya periksa dulu database laporan orang hilang. Selama polisi itu mengecek komputer, Rian duduk di samping Nenek Uci yang mulai gelisah. Saya haus, bisik nenek itu. Rian segera mengeluarkan botol air mineral dari tasnya. Ini, Nek, minum perlahan-lahan. Setelah beberapa menit, polisi itu kembali dengan ekspresi kecewa. Maaf, tidak ada laporan yang cocok. Mungkin keluarganya belum melapor. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Pak Broto yang ikut masuk. Kami bisa bawa ke panti jompo sementara, atau tunggu sampai ada laporan, jawab polisi itu. Mendengar kata panti jompo, Nenek Uci tiba-tiba menggenggam erat lengan Rian. Jangan jantar saya ke panti. Saya punya keluarga. Rian memandang ketakutan di mata nenek itu. Hatinya tersentuh. Tidak, Nek. Saya tidak akan antar nenek ke panti. Saya janji. Dia berpikir sejenak, lalu berkata pada polisi dan Pak Broto, kalau begitu, saya bawa nenek ini ke kontrakan saya dulu. Besok kita cari lagi keluarganya. Pak Broto terkejut. Rian, kau sendiri kesulitan. Bagaimana mau menampung nenek ini? Saya tidak punya pilihan lain, Pak. Saya tidak tega meninggalkan beliau, jawab Rian dengan tekad bulat. Setelah mengucapkan terima kasih pada polisi itu, mereka kembali ke ojek. Perjalanan menuju kontrakan Rian dilakukan dalam kesunyian. Nenek Uci tertidur lelah. Sementara Rian memikirkan bagaimana menjelaskan situasi ini pada Pak RT. Sesampainya di depan kontrakan sederhana di gang sempit, Rian turun dengan hati berat. Kontrakannya hanyalah sebuah kamar berukuran 3x3 meter di lantai 2 sebuah rumah petakan. Terima kasih, Pak Broto. Berapa ongkosnya hari ini? Tanya Rian sambil merogoh saku. Pak Broto menggeleng. Sudah, gratis saja. Kau sudah berbuat baik. Saya juga harus ikut berbuat baik. Tidak bisa, Pak. Bapak juga perlu cari nafkah. Akhirnya, terima kasih banyak, Pak. Rian menatap penuh syukur sebelum membantu Nenek Uci turun. Dengan langkah pelan, mereka menaiki tangga kayu yang reot menuju kamar Rian. Saat membuka pintu, tampaklah kondisi kamar yang sangat sederhana. Sebuah kasur tipis di lantai, kompor kecil di sudut, dan beberapa kardus berisi pakaian. Maaf, Nek. Tempatnya sederhana sekali, ucap Rian malu. Nenek Uci justru tersenyum. Bersih dan rapi. Kamu anak yang teratur. Rian segera membereskan kasurnya untuk Nenek Uci. Nenek bisa tidur di sini. Saya tidur di lantai saja. Sementara Nenek Uci beristirahat, Rian menyiapkan makan malam sederhana, nasi putih dengan telur dadar dan sayur bening. Saat mereka makan, terdengar ketukan pintu. Rian, buka pintu. Suara Pak RT dari luar. Dengan jantung berdebar, Rian membuka pintu. Pak RT berdiri dengan wajah masam. Besok sudah jatuh tempo. Ingat ya, jangan sampai. Ujarnya terhenti saat melihat Nenek Uci. Siapa ini? Rian menarik napas dalam. Ini Nenek Uci, Pak. Saya temukan tersesat dan butuh pertolongan. Pak RT mengernyitkan dahi. Rian, kau sendiri hidup susah. Mau menolong orang lagi? Nenek ini linglung, Pak. Tidak ingat alamatnya. Saya tidak tega meninggalkannya, jawab Rian rendah hati. Saat itu, Nenek Uci bangkit dan menghampiri mereka. Maafkan cucu saya ini. Dia anak baik. Jangan marahi dia. Mendengar disebut cucu, hati Pak RT sedikit luluh.
Baiklah, Nek. Tapi Rian, besok harus bayar sewanya. Saya sudah toleransi cukup lama. Iya, Pak. Saya usahakan, janji Rian. Setelah Pak RT pergi, Rian duduk di lantai dengan lelah. Uangnya tinggal Rp80.000 setelah membeli obat dan memberi sebagian pada Pak Broto. Mustahil bisa bayar sewa kontrakan yang Rp400.000. Ada masalah, Nak? Tanya Nenek Uci dengan wajah penuh perhatian. Tidak, Nek. Nenek istirahat saja. Besok kita cari alamat Nenek lagi, jawab Rian sambil tersenyum getir. Malam itu, saat Nenek Uci tertidur pulas di kasur, Rian duduk di dekat jendela memandang bulan. Pikirannya kalut. Dia telah kehilangan sepeda, hampir kehilangan tempat tinggal, tapi yang anehnya, hatinya merasa tenang. Mungkin karena tahu telah melakukan hal yang benar. Tiba-tiba, Nenek Uci bergumam dalam tidurnya. Andi, perusahaan Andi Jaya, jangan lupa meeting. Rian terkesiap. Andi Jaya. Itu nama perusahaan besar yang sering dia dengar di berita. Sekarang ada petunjuk. Tapi dia terlalu lelah untuk bergerak. Esok hari, dengan petunjuk baru ini, mungkin nasib baik akan berpihak pada mereka. Dia memandang Nenek Uci yang sedang tidur dengan tenang. Semoga besok kita bisa menemukan keluargamu, Nek. Bisiknya sebelum akhirnya tertidur di lantai yang dingin, dengan perut yang masih keroncongan karena porsinya yang dikurangi untuk Nenek Uci. Malam semakin larut ketika Rian terbangun karena suara gemericik hujan yang mulai menghujani atap seng kamarnya. Dia membuka matanya, menyadari dinginnya lantai beton yang menembus tulang-tulangnya yang lelah. Pelan-pelan, dia bangkit dan meraba di dalam gelap untuk mencari selimut tambahan, tapi hanya menemukan sebuah jaket lusuh yang biasa dipakainya bekerja. Dari kasur, terdengar suara Nenek Uci yang bergumam dalam tidurnya. Jangan tinggalkan ibu. Andi, di mana kamu? Rian menghampiri nenek itu dengan khawatir. Di bawah sinar bulan yang temara menerobos celah jendela, wajah Nenek Uci terlihat pucat dan berkeringat. Dia merasakan dahi nenek itu, agak hangat, tapi tidak demam. Jangan pergi. Bisik Nenek Uci lagi. Tangannya meraih udara kosong. Rian memegang tangan nenek itu dengan lembut. Tenang, Nek. Saya di sini. Beberapa saat kemudian, Nenek Uci terbangun dengan terengah-engah. Matanya melotak ketakutan sebelum akhirnya mengenali Rian. Nak, kamu masih di sini. Sudah, Nek. Ini masih malam. Nenek mimpi buruk? Tanya Rian sambil mengambil air mineral untuk nenek itu. Nenek Uci duduk dengan susah payah, meneguk air yang diberikan Rian. Mimpi, masa lalu. Waktu anak-anak saya masih kecil. Sekarang mereka semua sibuk. Rian duduk di lantai di samping kasur. Nenek punya berapa anak? 2. Andi yang sulung, dan Adi yang bungsu, jawab Nenek Uci. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya. Andi sekarang jadi direktur perusahaan besar. Selalu meeting ke luar negeri. Adi, dia dokter di Singapura. Rian tercengang. Jadi Nenek Uci berasal dari keluarga yang sangat mapan. Tapi kenapa bisa tersesat sendirian? Nenek tinggal dengan siapa? Tanyanya penuh perhatian. Dengan pembantu? Tapi kemarin saya marah. Mereka melarang saya keluar. Tapi saya ingin makan bakso di depan sekolah dulu. Suara Nenek Uci mulai tidak jelas lagi. Saya dulu jual bakso untuk biayai sekolah mereka. Rian mulai memahami. Nenek Uci adalah seorang janda yang berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya. Dan sekarang di masa tuanya, meski hidup berkecukupan, dia merasa kesepian. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Rian, buka. Rian mengenali suara Pak RT itu. Dengan cepat dia membuka pintu. Pak RT berdiri dengan jas hujan basah. Wajahnya masih masam. Rian, saya tidak bisa tidur memikirkan omonganmu tadi. Kau benar-benar mau menampung nenek ini? Tanyanya sambil melirik ke arah Nenek Uci. Iya, Pak. Sementara sampai kita temukan keluarganya, jawab Rian tegas. Pak RT menggeleng-geleng. Kamu sendiri hidup susah. Lihat ini. Dia menunjuk sekitar kamar yang berantakan. Kamar sempit, kasur cuma satu,
Makanan pas-pasan. Mau menambah beban lagi? Nenek Uci tiba-tiba menyahut dari kasurnya. Dia tidak merepotkan saya. Saya yang merepotkan dia. Pak RT terkejut mendengar suara tegas dari nenek itu. Dia menghampiri Nenek Uci. "Nek, saya tidak bermaksud menghina. Tapi lihat kondisi Rian. Dia pemuda baik, tapi hidupnya sulit. Besok dia harus bayar sewa. Dan uangnya tidak cukup karena sudah dipakai untuk obat nenek." Wajah Nenek Uci berubah sedih. "Benarkah, Nak? Kau pakai uang suamu untuk obat saya?" Rian menunduk malu. "Tidak apa-apa, Nek. Yang penting nenek sehat." Tapi Pak RT tidak menyerah. "Rian, dengarkan saya. Bawa saja nenek ini ke panti jompo sementara. Di sana dia akan dirawat dengan baik. Kau bisa fokus cari uang untuk suamu." "Mana ada panti jompo yang mau terima tamu mendadak?" bantah Rian. "Lagi pula, saya sudah janji tidak akan menitipkan nenek ke panti." "Janji pada siapa?" tanya Pak RT sinis. "Pada diri saya sendiri." Suara Rian tiba-tiba membesar. "Pada hati nurani saya. Ibu saya dulu juga sering linglung sebelum meninggal. Saya tidak bisa menolong ibu saya dulu karena tidak punya uang. Sekarang saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Kamar menjadi hening. Hanya suara hujan yang masih terdengar. Pak RT memandang Rian dengan ekspresi berubah. Dia menarik napas panjang. "Baiklah," ujarnya akhirnya. "Tapi besok kau tetap harus bayar sewanya. Saya beri keringanan, bayar setengahnya dulu. Sisanya minggu depan." Rian menghela napas lega. "Terima kasih, Pak. Besok saya usahakan." Setelah Pak RT pergi, Rian menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Dia berpaling pada Nenek Uci yang tampak bersalah. "Maafkan saya, Nak. Saya membuat masalah untukmu," ucap Nenek Uci dengan suara bergetar. "Jangan khawatir, Nek. Besok akan lebih baik," hibur Rian sambil tersenyum. "Sekarang tidur lagi, ya. Besok kita cari alamat nenek." Tapi Nenek Uci tidak langsung tidur. Dia memandang Rian dengan mata berbinar. "Kamu seperti Andi waktu masih muda. Dulu dia juga selalu berkorban untuk adiknya. Sekarang..." Suaranya memudar. "Sekarang bagaimana, Nek?" tanya Rian penasaran. "Sekarang dia sibuk dengan perusahaannya. Jarang menjenguk ibu," kata dia, "sedang bangun gedung baru yang tertinggi di kota." Nenek Uci menghela napas. Tapi yang ibu mau cuma pelukan darinya. Rian merasa hatinya tersentuh. Dia teringat bagaimana dulu dia juga jarang menjenguk ibunya karena sibuk mencari nafkah. Penyesalan yang sekarang tidak bisa ditebus lagi. "Besok kita cari dia, Nek. Pasti ketemu," janji Rian. Malam semakin dalam. Hujan sudah reda, digantikan oleh kesunyian yang pekat. Rian akhirnya tertidur di lantai, dengan perut keroncongan dan pikiran kalut tentang bagaimana akan membayar sewa besok. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang sepeda tuanya. Dalam mimpi itu, sepedanya berbicara padanya, "Jangan khawatir, Rian. Pengorbananmu akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar." Sementara itu, Nenek Uci terbangun lagi. Dia melihat Rian yang tidur di lantai dengan hanya beralaskan jaket tipis. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Pelan-pelan, dia turun dari kasur dan meletakkan selimut satu-satunya itu pada tubuh Rian. "Tidur yang nyenyak, anak baik," bisiknya sebelum duduk di lantai, bersandar ke dinding, berjaga sepanjang sisa malam dengan harapan baru dalam hatinya bahwa besok akan membawa keajaiban untuk pemuda baik yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Fajar menyingsing dengan sinar lembut yang menyusup melalui celah-celah jendela kamar Rian. Nenek Uci sudah terbangun lebih dulu. Duduk di lantai dengan pandangan masih mengantuk. Rian baru saja membuka mata. Tubuhnya pegal-pegal karena semalaman tidur di lantai keras. "Selamat pagi, Nek," sapa Rian sambil menguap lebar. "Nenek sudah mandi." Nenek Uci menggeleng. "Tunggu kamu bangun." Rian segera membereskan tempat tidurnya yang seadanya. "Saya panaskan air untuk mandi, ya Nek. Lalu kita cari alamat nenek."
Saat Rian menyiapkan air hangat dengan kompor kecilnya, Nenek Uci tiba-tiba berkata, "Tadi malam saya ingat rumah saya dekat dengan taman yang ada patung kuda." Rian terkesiap. Taman dengan patung kuda? Itu Taman Menteng. Jadi nenek tinggal di kawasan Menteng. Nenek Uci mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. Mungkin, saya tidak yakin. Setelah mereka bergantian mandi dengan air hangat seadanya, Rian menyiapkan sarapan pagi, nasi putih dengan telur ceplok dan teh manis hangat. Saat makan, Rian menghitung uang yang tersisa. Masih ada 80.000, gumamnya lirih. Harus cukup untuk transportasi dan makan hari ini. "Nak, biar saya yang bayar," ujar Nenek Uci tiba-tiba. "Andi selalu kasih uang pada saya." Rian tersenyum getir. Uang nenek kan hilang bersama tas yang lain. "Sudah, saya yang urus semuanya." Setelah sarapan, mereka berjalan menuju halte bus terdekat. Jalan masih sepi, hanya beberapa pedagang sarapan yang sudah membuka kiosnya. Nenek Uci berjalan pelan. Tangannya berpegangan pada lengan Rian. "Kita naik apa, Nak?" tanya Nenek Uci saat sampai di halte. Naik bus saja, Nek. "Lebih murah," jawab Rian sambil memandangi rute bus yang terpampang. Tiba-tiba, seorang kondektur bus menghampiri mereka. "Mau kemana, Bang?" "Ke Taman Menteng, Pak," jawab Rian. "Naik bus nomor 04. Tapi hati-hati, banyak copet di rute itu," peringat sang kondektur. Rian membantu Nenek Uci naik ke bus yang sudah cukup penumpangnya. Mereka dapat tempat duduk di bagian belakang. Nenek Uci memandang keluar jendela dengan mata berbinar. Pemandangannya sudah banyak berubah, gumamnya. Dulu jalan ini masih sepi. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, Rian terus menunjukkan pemandangan pada Nenek Uci, berharap bisa memicu ingatannya. Lihat, Nek. "Itu mal baru. Apa nenek ingat?" tanya Rian penuh harap. Nenek Uci menggeleng. "Tidak, saya tidak ingat." Sesampainya di Taman Menteng, Rian membantu Nenek Uci turun. Kawasan ini memang berbeda dengan tempat tinggal Rian. Jalanannya lebih lebar, pepohonan rindang, dan rumah-rumah besar berdiri megah. "Sekarang kita cari rumah nenek," ucap Rian sambil menuntun Nenek Uci berjalan pelan. Mereka berjalan menyusuri jalan demi jalan. Setiap beberapa meter, Rian berhenti dan bertanya pada Nenek Uci apakah dia mengenali lingkungan sekitar. Tapi jawabannya selalu sama, gelengan kepala dan pandangan bingung. Setelah 2 jam berjalan, kaki mereka sudah lelah. Rian mengajak Nenek Uci duduk di sebuah bangku taman. "Lapar, Nek? Saya beli makanan," tanya Rian. Nenek Uci mengangguk. Rian membeli 2 bungkus nasi uduk dari pedagang kaki 5. Saat makan, dia menghitung uangnya lagi, tinggal 50.000 rupiah. "Kita harus hemat, Nek. Uang tinggal sedikit," bisik Rian. Nenek Uci memandangnya dengan mata berkaca. "Maaf, Nak, Ibu menyusahkanmu." "Jangan bilang begitu, Nek. Ini pilihan saya," jawab Rian sambil tersenyum. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan pencarian. Kali ini, Rian punya ide. Dia menghampiri seorang satpam yang sedang berjaga di depan sebuah gedung perkantoran. "Permisi, Pak. Kami mencari rumah seorang nenek yang linglung. Namanya Nenek Uci. Anaknya bernama Andi," jelas Rian. Satpam itu mengernyitkan dahi. "Andi? Tidak tahu. Di sini banyak orang bernama Andi. Katanya punya perusahaan besar, Andi Jaya," tambah Rian. Wajah satpam itu berubah. "Andi Jaya? Itu perusahaan properti besar. Kantornya di gedung itu." Dia menunjuk sebuah gedung pencakar langit di seberang jalan. Rian hampir tidak percaya. "Benarkah? Tapi kami mencari rumahnya, bukan kantornya." Satpam itu menggeleng. "Rumah bos-bos besar biasanya di kawasan Pondok Indah atau Kebayoran. Coba cari di sana." Dengan informasi baru ini, Rian dan Nenek Uci berjalan menuju halte bus lagi. Tapi saat akan membayar ongkos, Rian terkejut. Dompetnya hilang. "Dompet saya hilang," serunya panik. Nenek Uci memegang tangannya. Tenang, Nak. "Mungkin terjatuh."
Rian menggeleng putus asa. Pasti dicopet di bus tadi. Sekarang uang kita habis. Mereka berdiri di pinggir jalan, tidak tahu harus berbuat apa. Rian menatap nenek Uci yang tampak lelah dan lapar. Hatinya hancur. Tidak hanya uangnya hilang, sekarang mereka juga tidak bisa pulang. Bagaimana ini, Nek? Kita tidak punya uang untuk pulang, keluh Rian. Nenek Uci tiba-tiba mengangkat tangannya, mencoba menghentikan sebuah mobil. Kita minta tolong saja. Sebuah mobil mewah berhenti. Jendela terbuka, menunjukkan seorang wanita muda dengan kacamata hitam. Ada apa, Nek? Anak saya butuh bantuan. Dompetnya hilang, kami tidak bisa pulang, jelas nenek Uci dengan suara jelas. Wanita itu memandang Rian dari ujung kepala sampai kaki, lalu menggeleng. Maaf, Nek. Saya buru-buru. Mobil itu melaju meninggalkan mereka. Rian menarik napas dalam. Sudah, Nek. Jangan minta-minta. Kita jalan kaki saja. Tapi jaraknya jauh sekali. Nak, kamu sudah lelah, protes nenek Uci. Tidak apa-apa. Saya kuat, jawab Rian sambil memaksakan senyum. Mereka mulai berjalan kaki meninggalkan kawasan Menteng. Matahari semakin tinggi, teriknya menyengat kulit. Rian memperlambat langkahnya menyesuaikan dengan nenek Uci yang sudah kelelahan. Setelah berjalan hampir 1 jam, nenek Uci tiba-tiba berhenti di depan sebuah restoran mewah. Saya kenal tempat ini. Dulu saya sering makan di sini dengan Andi. Rian terkejut. Benarkah, Nek? Ya, namanya restoran bintang. Pemiliknya teman Andi, kata nenek Uci dengan yakin. Dengan harapan baru, mereka masuk ke restoran itu. Seorang pelayan segera menghampiri mereka dengan ekspresi sedikit sinis. Bisa saya bantu? Tanyanya pada Rian. Kami mencari informasi. Nenek ini kenal dengan pemilik restoran ini, jelas Rian. Pelayan itu memandang nenek Uci yang berpakaian sederhana. Pemilik kita tidak ada. Dan untuk informasi, di sini bukan tempat cari-cari informasi. Tapi tiba-tiba, seorang pria parubaya berjas rapi keluar dari belakang. Ada apa di sini? Saat melihat nenek Uci, wajah pria itu berubah pucat. Ibu Uci? Itu benar Ibu Uci. Nenek Uci memandang pria itu. Budi, anak Budi. Ya, Ibu. Saya Budi, teman Andi. Pria itu memeluk nenek Uci. Keluarga Andi sudah mencari ibu sejak kemarin. Mereka panik sekali. Rian berdiri tertegun, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit, mereka menemukan petunjuk menuju keluarga nenek Uci. Budi memandang Rian. Dan kamu, siapa kamu? Rian menarik napas lega. Saya Rian. Saya yang menemukan dan merawat nenek Uci sejak kemarin. Budi memandangnya dari atas ke bawah, memperhatikan pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang lelah. Kau yang merawat Ibu Uci? Di mana? Di kontrakan saya, jawab Rian sederhana. Air mata muncul di mata Budi. Terima kasih, Nak. Kau adalah malaikat bagi keluarga kami. Sementara itu, nenek Uci memegang tangan Rian erat-erat. Dia lebih dari malaikat, Budi. Dia seperti anak sendiri bagi saya. Dalam hati Rian, dia bersyukur sekali akhirnya menemukan petunjuk. Tapi dia juga sadar, sebentar lagi dia harus berpisah dengan nenek Uci yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Dan masalah sewa kontrakan yang belum juga terpecahkan masih menunggunya di rumah. Setelah pertemuan tak terduga dengan Budi di restoran mewah itu, Rian berdiri dengan perasaan campur aduk. Budi segera meminjamkan teleponnya pada nenek Uci untuk menelepon anaknya. Selamat siang, ini ibu, ucap nenek Uci dengan suara bergetar. Ibu di restoran bintang, ditemani pemuda baik. Ibu baik-baik saja. Dari seberang telepon, suara pria terdengar histeris. Ibu, syukurlah. Kami sudah mencari ibu kemana-mana. Tunggu di sana, Andi segera menjemput. Budi kemudian mempersilakan Rian dan nenek Uci duduk di area VIP restoran. Silakan duduk,
Saya pesankan makanan untuk kalian. Rian merasa tidak nyaman duduk di kursi kulit mewah, sementara bajunya masih kotor dan lusuh. Beberapa pengunjung restoran meliriknya dengan pandangan aneh. Tidak usah repot-repot. Pak, kami tidak lapar, bantah Rian lemah. Padahal perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Nonsense. Kalian pasti lelah setelah seharian berjalan, sahut Budi sambil memesan berbagai hidangan mewah. Tak lama kemudian, sepiring steak, salad, dan minuman segar dihidangkan di depan mereka. Nenek Uci terlihat familiar dengan makanan itu, tapi bagi Rian, ini adalah makanan termewah yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Makanlah, nak. Kamu sudah lapar sejak tadi, ujar Nenek Uci lembut. Sementara mereka makan, Budi bercerita pada Rian. Keluarga Andi sudah panik sejak kemarin. Mereka bahkan sudah melaporkan ke polisi dan menyewa detektif swasta. Ternyata Ibu Uci ada bersamamu. Rian menelan ludah. Saya menemukan nenek di pinggir jalan kemarin. Dia linglung dan butuh obat. Budi memandangnya penuh rasa terima kasih. Kau anak yang baik. Tidak banyak orang sepertimu yang mau menolong dengan tulus. Tak sampai setengah jam kemudian, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti dengan kasar di depan restoran. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun dengan setelan jas mahal turun dengan wajah panik, diikuti oleh seorang wanita elegan dan dua anak muda. Andi, seru Nenek Uci sambil berdiri. Pria itu berlari masuk dan memeluk ibunya erat-erat. Ibu di mana saja? Kami khawatir sekali. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin jalan-jalan sebentar, jawab Nenek Uci dengan suara lemah. Andi kemudian memandang sekeliling, matanya akhirnya tertumbuk pada Rian yang berdiri dengan malu-malu di samping meja. Dan kamu, siapa kamu? Budi segera menjawab, dia Rian, Andi. Dialah yang merawat ibumu sejak kemarin. Wajah Andi berubah dari lega menjadi curiga. Dia memandang Rian dari atas ke bawah, memperhatikan baju lusuh dan sepatu compang-campingnya. Merawat di mana? Tanya Andi dengan nada tegas. Di kontrakan saya, Pak, jawab Rian gugup. Anda menahan ibu saya semalaman di kontrakan Anda? Suara Andi semakin keras. Tanpa memberitahu kami. Nenek Uci mencoba menenangkan. Dia anak baik, Andi. Dia yang belikan ibu obat dan... Tapi Andi memotong. Ibu tidak tahu niat orang sekarang. Bisa saja dia... Rian merasa seperti ditampar. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud menahan nenek. Saya hanya mencoba membantu. Istri Andi, seorang wanita cantik bernama Maya, mendekati Rian dengan pandangan sinis. Kalau memang mau membantu, kenapa tidak langsung bawa ke polisi atau hubungi kami? Karena Nenek Uci tidak ingat alamat atau nomor telepon, jawab Rian dengan suara bergetar. Saya sudah coba bawa ke polisi, tapi tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Anak perempuan Andi yang berusia sekitar 20-an, bernama Saskia, mendekati Rian dengan tatapan mengejek. Atau mungkin kamu mengharapkan sesuatu? Uang tebusan mungkin. Rian merasa dadanya sesak. Air matanya hampir menetes. Tapi dia tahan. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin menolong. Budi mencoba menjadi penengah. Andi, mungkin kita harus dengarkan cerita lengkapnya dulu. Tapi Andi sudah mengambil teleponnya. Saya panggil polisi. Biar mereka yang urus ini. Nenek Uci tiba-tiba menangis. Jangan, Andi. Dia anak baik. Dia jual sepedanya untuk beli obat ibu. Tapi Andi tidak mendengarkan. Dia sudah menelepon polisi sambil terus memandang Rian dengan pandangan tidak percaya. Rian berdiri terpaku, tidak percaya dengan tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia yang telah berkorban begitu banyak, uang, sepeda, bahkan mungkin tempat tinggal, sekarang diperlakukan seperti kriminal. Pak Andi, ucap Rian dengan suara sedih. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi tolong percaya, niat saya tulus. Di zaman sekarang, tidak ada yang gratis, anak muda, sahut Maya dengan dingin. Semua orang pasti mau sesuatu. Polisi datang tak lama kemudian, dua orang polisi berseragam yang langsung menghampiri Andi. Ada masalah apa,
Pak Andi? Tanya salah satu polisi yang ternyata mengenal Andi. Orang ini menahan ibu saya semalaman tanpa pemberitahuan, tuduh Andi. Polisi itu memandang Rian. Benar begitu. Rian menarik napas dalam. Bukan menahan, Pak. Saya merawat nenek Uci karena dia sakit dan linglung. Saya sudah bawa ke puskesmas, bahkan jual sepeda untuk beli obatnya. Salah satu polisi melihat kantong obat yang masih ada di tangan Rian. Boleh saya lihat? Rian menyerahkan kantong obat dan struk pembayaran dari puskesmas. Polisi itu memeriksanya dengan teliti. Obat untuk tekanan darah tinggi, gumam polisi itu. Dan struknya memang dari puskesmas dekat sini. Nenek Uci tiba-tiba berdiri dengan wajah marah. Sudah, cukup. Kalian semua memperlakukan anak baik ini seperti penjahat. Dia sudah berkorban untuk ibu. Tidur di lantai, berikan kasurnya pada ibu, bahkan berbagi makanannya yang sedikit. Andi terkejut mendengar kemarahan ibunya. Ibu, kami hanya... Diam, hardik nenek Uci dengan suara yang tiba-tiba sangat tegas. Kalian sibuk dengan urusan sendiri, tidak pernah ada waktu untuk ibu. Lalu ketika ada orang asing yang merawat ibu dengan tulus, kalian menuduhnya berniat jahat. Suasana menjadi hening. Semua orang tertegun melihat kemarahan nenek Uci yang biasanya sangat kalem. Rian memandang nenek Uci dengan mata berkaca-kaca. Setidaknya ada satu orang yang membelanya. Polisi itu akhirnya berbicara. Berdasarkan bukti dan kesaksian, tidak ada indikasi kejahatan di sini. Sepertinya ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagi Rian, kerusakan sudah terjadi. Hatinya terluka oleh tuduhan dan pandangan merendahkan dari keluarga yang seharusnya berterima kasih padanya. Dia mengambil napas dalam, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya senang nenek Uci sudah bertemu keluarganya. Sekarang saya pamit." Dia membungkuk hormat pada nenek Uci, lalu berbalik dan berjalan keluar restoran dengan hati hancur, meninggalkan keluarga Andi yang masih tertegun dan nenek Uci yang mencoba menahannya. Rian berjalan keluar dari restoran dengan langkah gontai, hatinya remuk redam oleh tuduhan dan sikap sinis keluarga Andi. Udara sore yang seharusnya segar terasa pengap di paru-parunya. Dia berjalan tanpa arah, hanya ingin menjauh dari tempat yang membuatnya merasa seperti penjahat itu. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara nenek Uci yang memanggil. "Rian, tunggu." Rian berhenti, tapi tidak menoleh. Dia mendengar langkah cepat nenek Uci yang mendekat, diikuti suara Andi yang memanggil ibunya. "Ibu, kembalilah ke dalam," teriak Andi. Nenek Uci menggapai lengan Rian. "Jangan pergi, nak. Ibu belum berterima kasih padamu." Dengan berat hati, Rian menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Sudah cukup, Nek. Yang penting nenek sudah bersama keluarga." Tapi nenek Uci menggenggam erat tangannya. "Tidak. Keluarga ibu harus tahu kebenarannya. Mereka harus meminta maaf padamu." Andi dan keluarganya sudah menyusul. Wajah Andi tampak campur aduk antara khawatir dan kesal. "Ibu, ayo kembali ke mobil. Kami akan bawa ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan," bujuk Andi. "Tidak sebelum kalian meminta maaf pada Rian," bantah nenek Uci dengan suara tegas. Saskia, putri Andi, mendekat dengan ekspresi kesal. "Nenek, kita tidak tahu niat sebenarnya dia. Bisa saja dia." "Dia apa?" potong nenek Uci marah. "Dia yang jual sepeda satu-satunya untuk obat ibu? Dia yang tidur di lantai demi kasur untuk ibu? Dia yang berbagi makanannya yang sedikit dengan ibu?" Maya, istri Andi, mencoba menenangkan. "Ibu, kami mengerti ibu bersyukur, tapi kita harus berhati-hati." "Berhati-hati?" Nenek Uci tertawa getir. "Selama 2 hari ini, pemuda inilah yang menjaga ibu. Bukan kalian yang sibuk dengan urusanmu sendiri." Andi tampak tersentak oleh kata-kata ibunya. "Ibu, kami mencari ibu kemarin sore. Kami keliling kota. Tapi kalian tidak menemukan ibu, bukan?" sahut nenek Uci. "Yang menemukan ibu justru pemuda ini, yang dengan tulus merawat ibu meski hidupnya susah." Budi yang telah mengikuti mereka keluar, akhirnya angkat bicara. "Andi,
Mungkin kita harus dengarkan cerita lengkapnya. Dari tadi kita hanya menuduh tanpa mendengar. Rian yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara lirih. Tidak perlu, Pak. Saya tidak butuh maaf atau terima kasih. Saya senang Nenek Uci sudah aman. Tapi Andi memandangnya dengan ekspresi berubah. Tunggu. Katamu kau jual sepeda untuk obat ibu saya? Rian mengangguk pelan. Iya. Sepeda itu satu-satunya alat kerja saya. Dan kau tidur di lantai? Tanya Andi lagi. Nenek butuh kasur lebih dari saya, jawab Rian sederhana. Saskia yang mendengar ini mulai terlihat ragu. Tapi, kenapa kau melakukan semua itu untuk orang asing? Rian memandang Nenek Uci yang masih menggenggam tangannya. Karena dulu ibu saya juga sering sakit dan linglung. Saya tidak bisa menolongnya karena tidak punya uang. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Andi memandang Rian dengan ekspresi yang mulai melunak. Maaf, ucap Andi akhirnya. Kami terlalu terburu-buru menuduh. Maya mendekati Rian. Kami memang sudah khawatir sekali sejak ibu hilang. Tapi itu bukan alasan untuk memperlakukanmu seperti tadi. Nenek Uci memandangi anak dan menantunya. Sekarang kalian mengerti? Rian ini malaikat bagi ibu. Budi yang berdiri di samping, mengangguk-angguk. Pemuda zaman sekarang jarang yang seperti dia. Andi menghampiri Rian, mengulurkan tangannya. Maafkan kami, dan terima kasih sudah merawat ibu saya. Rian menerima jabatan tangan itu dengan ragu. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi Nenek Uci belum puas. Hanya maaf, setelah pengorbanannya. Andi memahami maksud ibunya. Dia mengeluarkan dompetnya. Ini, sebagai ganti sepedamu dan biaya lainnya. Rian melihat segepok uang yang diulurkan Andi, mungkin berjumlah jutaan rupiah. Tapi dia menggeleng. Terima kasih, tapi saya tidak bisa terima, tolak Rian. Saya membantu Nenek Uci karena perlu ditolong, bukan untuk uang. Saskia terkesima. Kau menolak uang? Tapi kau butuh, bukan? Katamu kau jual sepeda untuk bekerja. Benar, saya butuh, jawab Rian. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Nenek Uci tersenyum bangga. Lihat, apa masih ada keraguan tentang niatnya? Andi memandang Rian dengan rasa hormat yang baru. Baik, tapi setidaknya izinkan kami mengantarmu pulang. Dan biar kami ganti sepedamu dengan yang baru. Rian menghela napas. Terima kasih, tapi saya bisa pulang sendiri. Tidak, bantah Nenek Uci. Ibu ingin tunjukkan padamu rumah ibu. Dan ibu ingin keluarganya mengenalmu dengan baik. Rian bimbang. Di satu sisi, dia ingin segera pulang dan memikirkan cara membayar sewa kontrakan. Di sisi lain, dia tidak tega menolak Nenek Uci. Akhirnya, dengan berat hati, dia mengikuti mereka ke mobil mewah itu. Perjalanan ke rumah Andi dilakukan dalam kesunyian. Rian duduk di belakang dengan Nenek Uci, sementara keluarga Andi di depan. Sesampainya di sebuah rumah megah di kawasan elit, Rian hampir tidak percaya dengan kemewahan yang dilihatnya. Rumah itu seperti istana dengan taman luas, kolam renang, dan beberapa mobil mewah terparkir di halaman. Ini rumah nenek, tanya Rian takjub. Nenek Uci mengangguk. Iya, nak. Tapi seringnya ibu sendiri di sini. Yang lain sibuk bekerja. Andi yang mendengar itu tampak tersentuh. Ibu, kami. Sudah, tidak usah, potong Nenek Uci. Sekarang yang penting, kita rawat Rian dengan baik. Dia pasti lelah dan lapar. Mereka masuk ke dalam rumah yang lebih mewah lagi. Lantai marmer, lampu kristal, perabotan antik. Semuanya membuat Rian merasa seperti di dunia yang berbeda. Saat mereka duduk di ruang tamu yang luas, seorang pembantu menghidangkan minuman dan makanan. Rian yang tidak terbiasa dengan kemewahan seperti ini merasa sangat tidak nyaman. Andi, panggil Nenek Uci pada anaknya. Rian kehilangan sepeda karena ibu. Dia juga habiskan uangnya untuk obat ibu. Sekarang dia tidak punya alat kerja dan uang untuk sewa kontrakan.
Andi mengangguk paham. Tenang, Ibu. Saya akan urus semuanya. Tapi Rian menggeleng. Saya tidak mau merepotkan. Kau tidak merepotkan, bantah Nenek Uci. Kami yang berutang budi padamu. Saskia yang duduk di seberang, tiba-tiba bertanya, apa pekerjaanmu sebenarnya? Saya pemulung, jawab Rian jujur. Tapi dulu sempat kerja di pabrik sebelum di PHK. Maya memandangnya dengan penuh minat. Kau tampak pintar. Kenapa tidak cari kerja yang lebih baik? Tanpa ijazah SMA dan pengalaman, susah, jawab Rian rendah hati. Andi tampak berpikir sejenak. Kalau kau mau, saya bisa tawarkan pekerjaan di perusahaan saya. Rian terkejut. Tawaran itu seperti mimpi. Tapi dia ragu. Saya tidak punya keahlian khusus. Integritas dan kejujuran adalah keahlian yang langka, sahut Andi. Dan kau sudah membuktikan memilikinya. Nenek Uci memandangi Rian dengan mata berbinar. Terimalah, nak. Ini kesempatan baik untukmu. Rian memandang sekeliling ruangan mewah itu, lalu pada keluarga Andi yang sekarang memandangnya dengan hormat, dan akhirnya pada Nenek Uci yang menganggapnya seperti keluarga sendiri. Hatinya berkecamuk antara gengsi dan masa depan yang lebih baik. Apa saya boleh berpikir dulu? Tanya Rian akhirnya. Tentu, jawab Andi. Tapi untuk sekarang, izinkan kami membantumu. Setidaknya ganti sepedamu dan biaya yang kau keluarkan untuk ibu saya. Kali ini, dengan pertimbangan yang matang, Rian akhirnya mengangguk. Mungkin inilah saatnya untuk menerima bantuan, setelah sekian lama berjuang sendirian. Setelah percakapan yang lebih hangat di ruang tamu, Andi meminta salah satu pembantunya untuk menyiapkan kamar guest room untuk Rian. Namun, sebelum Rian sempat beranjak dari tempat duduknya, seorang wanita paruh baya dengan penampilan necis masuk ruangan dengan langkah tergesa. Dari caranya berjalan dan ekspresi wajahnya yang tegas, jelas dia adalah seseorang yang memiliki posisi penting dalam keluarga ini. Andi, saya dengar dari security ada pemuda yang membawa Ibu Uci pulang. Ucap wanita itu sebelum kemudian matanya tertuju pada Rian. Ini dia orangnya. Nenek Uci tersenyum. Rian, ini adik ibu, Bibi Laura. Laura, ini Rian, pemuda baik yang sudah merawat ibu. Bibi Laura mendekati Rian dengan tatapan penuh curiga, mengamati pakaiannya yang lusuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Merawat atau memanfaatkan? Rian merasa seperti disiram air dingin. Maaf, Bu, saya tidak mengerti. Laura duduk di sofa berlawanan dengan Rian, menyilangkan kaki dengan elegan. Jangan main-main dengan saya, nak. Saya sudah berpengalaman menghadapi orang-orang sepertimu. Cepat katakan, berapa yang kau mau? Andi mencoba menengahi. Bibi, Rian sudah menolak uang yang saya tawarkan. Dia memang tulus menolong ibu. Tulus. Laura terkekeh sinis. Di zaman sekarang tidak ada yang tulus, Andi. Semua orang pasti menginginkan sesuatu. Nenek Uci tampak kesal. Laura, jangan begitu. Rian sudah berkorban banyak untuk ibu. Berkorban? Sergah Laura. Apa buktinya? Saskia yang duduk di samping ibunya, tiba-tiba ikut bersuara. Dia jual sepedanya untuk beli obat nenek, Bibi, dan tidur di lantai biar nenek bisa pakai kasurnya. Laura tidak bergeming. Cerita bagus. Tapi di mana buktinya? Mungkin dia sudah tahu dari awal kalau Ibu Uci adalah ibu seorang CEO kaya. Rian merasa dadanya sesak. Saya baru tahu identitas Nenek Uci tadi sore, Bu. Kebetulan yang sangat menguntungkan, bukan? Tuduh Laura lagi. Kau menemukan seorang nenek linglung dengan pakaian bagus. Lalu kau tebak pasti dia dari keluarga mampu. Lalu kau rawat dengan baik, berharap dapat imbalan besar. Air mata mulai menggenang di mata Rian. Itu tidak benar. Lalu kenapa kau tidak langsung bawa ke polisi? Kenapa harus bawa ke kontrakanmu? Laura terus menekan. Karena... Rian menarik napas dalam. Karena waktu itu sudah malam, dan nenek butuh obat segera. Saya tidak tega meninggalkannya. Budi yang hadir sejak tadi, akhirnya angkat bicara. Laura,
Saya tahu niatmu baik melindungi keluarga. Tapi dari caranya berbicara dan bersikap, saya yakin Rian tulus. Laura memandang Budi dengan dingin. Kau terlalu mudah percaya, Budi. Ingat kasus tahun lalu? Ada yang pura-pura menolong papa hanya untuk mendekati perusahaan kita. Andi teringat sesuatu. Wajahnya kembali berkerut. Bibi Laura benar. Ada satu hal yang mengganjal. Katamu kau pemulung. Tapi kau bisa baca dan berhitung dengan baik. Juga caramu berbicara cukup terdidik. Rian menunduk. Saya memang tamat SMP dengan nilai baik, Pak. Dan saya suka membaca buku-buku bekas yang saya temukan. Tapi karena tidak ada biaya, tidak bisa lanjut SMA. Maya, istri Andi, yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya dengan halus. Kalau tidak keberatan, bisakah kau ceritakan detail apa saja yang kau lakukan untuk ibu sejak menemukannya? Dengan suara bergetar, Rian mulai bercerita. Dari awal menemukan nenek Uci tergeletak lemah di bawah pohon beringin, membawanya ke puskesmas, menjual sepeda, sampai perjuangan mereka mencari alamat seharian. Dia ceritakan semua dengan jujur, termasuk fakta bahwa dompetnya dicopet sehingga mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer. Saat Rian sampai pada bagian di mana dia dan nenek Uci harus berbagi satu bungkus nasi, suaranya tercekat. Saya malu mengatakannya. Tapi itu yang terjadi. Nenek Uci yang mendengar cerita itu kembali menangis. Benar. Semua yang dikatakan Rian benar. Dia bahkan memberikan bagian terbesar makanan padahal dialah yang lebih muda dan butuh tenaga. Laura masih tidak percaya. Cerita yang sangat mengharukan. Tapi tetap, tidak ada bukti. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Salah satu pembantu mengangkatnya lalu berkata pada Andi, "Pak, ada Pak Broto di gerbang. Katanya mencari Rian." "Pak Broto?" tanya Andi. Rian menjelaskan. "Dia tukang ojek yang membantu kami tadi. Mungkin dia khawatir karena saya belum pulang." "Biarkan dia masuk," perintah Andi. Beberapa menit kemudian, Pak Broto masuk dengan wajah khawatir. Melihat Rian, dia langsung menghampiri. "Rian, kau baik-baik saja? Aku khawatir karena kau belum pulang." Kemudian dia memandang sekeliling ruangan mewah itu dengan heran. Wah, ternyata neneknya memang dari keluarga kaya. Laura segera menyergah. "Jadi kau kenal pemuda ini? Apa kau bisa jamin kelakuannya?" Pak Broto memandang Laura dengan bingung. "Jamin? Rian adalah pemuda paling jujur dan baik yang saya kenal. Dia yang merawat nenek itu dengan tulus, bahkan sampai jual sepeda satu-satunya." "Kau lihat sendiri dia jual sepedanya?" tanya Laura penuh curiga. "Ya, saya yang antar ke pengepul," sahut Pak Broto dengan nada sedikit kesal. "Dan saya yang antar mereka berkeliling mencari alamat nenek itu sampai akhirnya ketemu di restoran temannya Pak Andi." Bibi Laura akhirnya diam, tapi ekspresi curiganya belum sepenuhnya hilang. Pak Broto melanjutkan, "Malah saya yang heran sama kalian. Daripada berterima kasih pada orang yang sudah menolong, malah menuduh macam-macam. Rian ini hampir diusir dari kontrakannya karena uang sewanya dipakai untuk obat nenek itu." Andi terkejut. "Kau telat bayar kontrakan?" Rian mengangguk pelan. "Iya. Besok terakhir. Katanya akan diusir kalau tidak bayar." Nenek Uci memandangi anaknya dengan mata marah. "Dengar itu, Andi? Dan kalian masih mencurigainya?" Saskia yang selama ini memperhatikan dengan cermat, tiba-tiba berkata, "Papa, saya rasa kita sudah berbuat salah pada Rian. Dari caranya bercerita dan reaksi dia, saya yakin dia tulus." Budi mengangguk setuju. "Saya juga percaya padanya, Andi." Andi memandang Rian yang sekarang duduk dengan bahu terkulai. Wajahnya penuh kepedihan karena berbagai tuduhan yang diterimanya. "Rian," ucap Andi pelan, Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami salah telah mencurigaimu." Laura masih ingin membantah, tapi Andi mengangkat tangan. "Cukup, Bibi. Sudah cukup tuduhan kita hari ini." Rian berdiri, tubuhnya gemetar. "Maaf, saya rasa saya harus pergi. Terima kasih untuk semuanya." Dia membungkuk hormat pada Nenek Uci.
Selamat tinggal, Nek. Jagalah kesehatan. Tanpa menunggu jawaban, Rian berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat, diikuti Pak Broto yang masih tampak bingung dengan segala yang terjadi. Perlakuan keluarga Andi telah melukai hatinya lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Rian berjalan keluar dari rumah mewah keluarga Andi dengan langkah cepat. Matanya berkaca-kaca namun dia berusaha menahan tangis. Pak Broto mengikutinya dari belakang dengan wajah penuh keprihatinan. "Rian, tunggu!" teriak Pak Broto. "Mereka sudah minta maaf. Kenapa tidak kau beri kesempatan?" Rian berhenti di gerbang besi yang megah, menatap Pak Broto dengan wajah sedih. "Maaf, Pak. Tapi harga diri saya tidak bisa dibeli dengan permintaan maaf." Tuduhan mereka terlalu menyakitkan. Dari belakang, terdengar suara Nenek Uci yang terengah-engah. "Rian, jangan pergi." Rian menoleh dan melihat Nenek Uci berjalan tertatih-tatih didampingi Andi dan Saskia. Wajah nenek itu penuh kepanikan. "Tolong jangan tinggalkan ibu," pinta Nenek Uci dengan suara menghibah. Andi menghampiri Rian dengan ekspresi menyesal. "Rian, kami benar-benar minta maaf. Kami salah besar telah mencurigaimu." Saskia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kami sadar sudah berbuat salah. Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan." Tapi Rian menggeleng pelan. "Terima kasih. Tapi saya rasa lebih baik saya pulang." Saat itu, seorang asisten pribadi Andi datang membawa sebuah tas kecil. "Pak Andi, ini tas yang tadi dibawa pemuda ini. Ada obat dan struk belanja di dalamnya." Andi menerima tas itu dan mengeluarkan isinya. Ada sisa obat tekanan darah tinggi, struk pembayaran dari puskesmas, dan beberapa kwitansi lain. Matanya terbelalak ketika melihat satu kwitansi. "Ini, kwitansi penjualan sepeda dari pengepul rongsokan," gumam Andi, dengan cap dan tanda tangan resmi. Saskia mengambil kwitansi itu dan membacanya. Tanggal dan waktunya sesuai dengan cerita Rian. Dan harganya hanya 200.000. Pak Broto mengangguk. "Iya, sepedanya memang sudah tua sekali. Tapi itu satu-satunya aset Rian." Andi kemudian memperhatikan struk puskesmas. Obatnya memang untuk tekanan darah tinggi, sama seperti yang biasa ibu konsumsi. Laura yang telah mengikuti mereka keluar, akhirnya mengambil salah satu kwitansi. Wajahnya berubah pucat ketika melihat bukti-bukti yang ada. "Dan ini?" tanya Laura sambil mengambil selembar kertas kecil yang ternyata adalah nota kosongan dari kontrakan Rian dengan tulisan tangan Pak RT tentang peringatan akan pengusiran. Rian menunduk malu. Itu urusan saya." Tapi Nenek Uci mengambil kertas itu dan membacanya. Suaranya gemetar ketika membaca ancaman pengusiran yang tertulis di sana. Kau hampir diusir karena menolong ibu." Andi memandang Rian dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah, kagum, dan hormat. "Kau benar-benar mengorbankan segalanya untuk ibu." Bibi Laura akhirnya mendekati Rian dengan langkah berat. "Nak, saya minta maaf. Saya salah telah menuduhmu. Pengorbananmu luar biasa." Rian hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Luka di hatinya masih terlalu fresh untuk bisa memaafkan sepenuhnya. Saskia tiba-tiba memiliki ide. "Papa, bagaimana kalau kita verifikasi cerita Rian dengan pergi ke tempat-tempat yang dia sebutkan? Ke puskesmas, ke pengepul rongsokan, dan ke kontrakannya." Andi mengangguk. "Ide bagus. Biar tidak ada lagi keraguan." Rian menarik napas dalam. "Silakan. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." Mereka pun berangkat dengan 2 mobil. Rian dan Nenek Uci satu mobil dengan Andi, sementara yang lain menyusul. Pertama mereka menuju puskesmas. Sesampainya di puskesmas, Ibu Sari yang bertugas langsung menyambut mereka. "Loh, Rian, Nenek Uci sudah ketemu keluarganya." Andi terkejut. "Anda kenal Rian?" Ibu Sari tersenyum. "Tentu. Dia yang bawa Nenek Uci kemarin. Sangat perhatian dan rela jual sepeda untuk beli obat nenek." Seorang perawat yang lewat ikut menyela. "Rian kan? Pemuda baik itu. Dia sampai numpang telepon untuk nelpon tukang ojek karena tidak punya uang untuk transportasi."
Dokter Arif yang kebetulan lewat juga ikut membenarkan. Rian memang merawat nenek itu dengan baik. Bahkan sempat khawatir karena uangnya tidak cukup untuk obat. Andi semakin merasa malu dengan setiap kesaksian yang didengarnya. Perjalanan dilanjutkan ke tempat pengepul rongsokan. Pak Darwis sedang sibuk menimbang barang ketika mereka tiba. "Loh, Rian, ada apa lagi? Mau jual apa sekarang?" sapa Pak Darwis ramah. Kemudian matanya tertuju pada sepeda tua yang sekarang sudah dicat ulang. "Wah, sepedamu sudah diperbaiki." Andi menjelaskan, "Kami hanya ingin konfirmasi. Benarkah Rian jual sepeda kemarin?" Pak Darwis mengangguk. "Iya," dengan berat hati. "Harganya cuma 200.000. Padahal itu satu-satunya alat kerjanya." Dia menunjuk sepeda yang sudah dicat. "Itu sepedanya. Sudah saya perbaiki sedikit." Nenek Uci memandang sepeda itu dengan mata berkaca-kaca. "Rian, kau jual barang yang sangat berharga untuk ibu." Terakhir, mereka menuju kontrakan Rian. Pak RT sedang duduk di teras ketika melihat Rian turun dari mobil mewah. "Rian, kau pulang juga." Dan dengan... Pak RT terhenti ketika melihat keluarga Andi. "Oh, jadi nenek itu memang dari keluarga kaya?" Andi menghampiri Pak RT. "Anda kenal Rian?" Pak RT tertawa kecil. "Tentu. Dia anak baik, meski hidup susah. Kemarin sampai hampir diusir karena uang sewanya dipakai untuk obat nenek itu." Saskia yang mendengar ini tidak bisa menahan tangis. Kami sangat bersalah." Bibi Laura sekarang benar-benar menunduk malu. "Kami adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat kebaikan sejati." Kembali di mobil, Andi memandang Rian dengan penuh penyesalan. "Sekarang saya mengerti betapa besar pengorbananmu. Dan betapa hina tuduhan kami padamu." Nenek Uci memegang tangan Rian. "Maafkan keluarga ibu, Nak. Mereka belajar pelajaran berharga hari ini." Rian akhirnya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Nek. Yang penting sekarang semua sudah jelas." Tapi dalam hatinya, dia tahu sesuatu telah berubah. Kepercayaannya pada orang lain mungkin sudah terguncang. Tapi setidaknya kebenaran akhirnya terungkap. Dan mungkin, hanya mungkin, dia bisa mulai memaafkan. Perjalanan kembali ke rumah Andi dilakukan dalam keheningan yang berbeda. Kali ini, keheningan yang dipenuhi penyesalan dan rasa hormat. Andi sesekali melirik Rian yang duduk di sampingnya, memperhatikan profil pemuda yang ternyata memiliki hati sebesar itu. Sesampainya di rumah mewah itu, suasana sudah berubah total. Para staf rumah tangga telah menyiapkan makanan mewah di ruang makan utama. Meja panjang terbuat dari kayu mahoni dihiasi dengan peralatan makan perak dan bunga-bunga segar. "Silakan, Rian. Mari kita makan malam bersama," ucap Andi dengan ramah. Rian memandang meja yang penuh dengan hidangan mewah, steak, lobster, salad segar, dan berbagai makanan yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Perutnya keroncongan, tapi rasa tidak nyaman masih menggelayuti hatinya. "Nak, duduklah di samping ibu," ajak Nenek Uci sambil menarik tangan Rian ke kursi di sebelahnya. Selama makan malam, keluarga Andi memperlakukan Rian dengan penuh perhatian. Saskia bahkan dengan aktif mengambilkan makanan untuk Rian, sementara Maya terus menawarkan berbagai hidangan. "Rian, saya ingin sekali membalas kebaikanmu," ujar Andi saat mereka sedang menikmati hidangan penutup. "Saya tahu uang bukan segalanya, tapi setidaknya izinkan saya mengganti semua yang telah kau korbankan." Andi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan menaruhnya di depan Rian. "Ini 5 juta rupiah untuk mengganti sepedamu, biaya obat, dan segala pengeluaranmu." Semua mata tertuju pada Rian. Nenek Uci tersenyum bangga, sementara yang lain menunggu dengan penuh antisipasi. Rian memandang amplop itu untuk beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya. Matanya berbinar dengan tekad yang kuat. "Terima kasih, Pak Andi. Tapi saya tidak bisa menerima uang ini," jawab Rian dengan suara tenang namun tegas. Ruangan menjadi senyap. Bahkan para pelayan yang berdiri di sudut ruangan terlihat terkejut. "Tidak terima?" ulang Andi tidak percaya. "Tapi kau butuh uang ini untuk sewa kontrakan, untuk membeli sepeda baru."
Rian mengangguk. Benar, saya butuh. Tapi bukan seperti ini. Saskia memandangnya dengan bingung. Apa maksudmu? Ini bukan sedekah, ini balas jasa. Lebih tepatnya, pengganti kerugian, tambah Maya. Rian tersenyum kecil. Saya membantu Nenek Uci karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Bukan untuk mendapatkan imbalan. Nenek Uci memegang tangan Rian. Tapi ibu ingin membalas kebaikanmu. Nak, ibu tidak tega melihatmu hidup susah. Kehidupan saya memang sederhana, Nek. Tapi saya masih bisa hidup dengan jujur, jawab Rian. Jika saya menerima uang ini, seolah-olah saya memang mengharapkan imbalan dari awal. Bibi Laura yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Nak, terimalah. Anggap saja ini dari Ibu Uci yang menganggapmu seperti cucu. Tapi Rian tetap teguh. Maaf, Bu. Prinsip adalah satu-satunya harta yang tidak bisa saya jual. Andi menghela napas. Kalau begitu, bagaimana dengan tawaran kerja di perusahaan saya? Itu bukan sedekah, tapi kesempatan. Rian berpikir sejenak. Saya menghargai tawaran itu, Pak. Tapi saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Saskia tiba-tiba tertarik. Kenapa harus pertimbangkan? Ini kesempatan emas. Karena saya ingin yakin bisa memberikan kontribusi yang berarti, jelas Rian. Saya tidak ingin diterima hanya karena belas kasihan atau rasa berutang budi. Nenek Uci mengangguk pelan, memahami prinsip yang dipegang teguh Rian. Ibu mengerti, Nak. Tapi setidaknya izinkan kami membantumu dengan cara yang bisa kau terima. Rian memandang sekeliling ruangan, lalu pada wajah-wajah yang sekarang memandangnya dengan hormat. Ada satu hal yang bisa saya terima. Semua mendekat, penasaran. Bisakah Pak Andi membantu saya mendapatkan pinjaman modal usaha? Tanya Rian. Saya ingin buka usaha kecil-kecilan. Dengan syarat yang wajar, seperti bunga bank dan jaminan yang sesuai. Andi terkesima. Usaha? Apa jenis usahanya? Saya perhatikan di sekitar kontrakan saya tidak ada tempat penitipan barang rongsokan yang terorganisir. Jelas Rian. Saya ingin buka tempat penampungan barang rongsokan yang lebih modern, dengan sistem yang baik. Pak Broto yang ikut diajak makan malam, tiba-tiba bersemangat. Ide bagus itu. Selama ini para pemulung kesulitan menampung barang karena tempatnya terbatas. Andi memandang Rian dengan kagum. Kau tidak hanya baik hati, tapi juga punya visi. Tapi untuk itu, saya butuh modal untuk sewa tempat yang lebih besar dan peralatan dasar, lanjut Rian. Saya akan kembangkan usaha itu, dan lunasi pinjamannya sesuai kemampuan. Maya tersenyum bangga. Dia bahkan tidak mau menerima hadiah, tapi mau berhutang dengan tanggung jawab. Bibi Laura sekarang memandang Rian dengan rasa hormat yang tulus. Maafkan saya, Nak. Tadinya saya mencurigaimu, tapi ternyata kau lebih bermartabat daripada siapapun di ruangan ini. Akhirnya, Andi mengangguk. Baik, besok saya akan atur pertemuan dengan divisi kredit perusahaan saya. Kita akan buatkan proposal yang bagus. Nenek Uci memeluk Rian bangga. Ibu tahu kau anak spesial. Suatu hari nanti kau akan jadi orang besar. Rian tersenyum. Kali ini lebih lega. Terima kasih. Ini yang saya bisa terima dengan tetap menjaga harga diri. Malam itu, setelah makan malam, Rian akhirnya menerima tawaran untuk menginap di kamar guest room. Tapi sebelum tidur, dia mendatangi Andi yang sedang bekerja di ruang kerjanya. Pak Andi, ada satu hal lagi, ucap Rian. Ya, Rian? Ada apa? Tanya Andi sambil menutup laptopnya. Tolong jangan beri perlakuan khusus pada saya dalam urusan pinjaman ini, pinta Rian. Nilailah proposal saya seperti Anda menilai proposal bisnis lainnya. Andi tersenyum. Kau membuat saya semakin yakin akan keputusan saya. Baik, akan saya perlakukan seperti bisnis pada umumnya. Saat Rian akhirnya pergi ke kamarnya, Andi duduk termenung lama. Pemuda miskin yang ditemui ibunya ternyata memiliki integritas dan prinsip hidup yang lebih kuat daripada banyak eksekutif di perusahaannya. Mungkin, pikir Andi, inilah pelajaran berharga yang diberikan Tuhan melalui Rian,
bahwa kebaikan sejati tidak mengharapkan imbalan, dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Keesokan harinya, Rian terbangun lebih awal. Kamar guest room yang mewah dengan kasur empuk dan AC yang sejuk membuatnya hampir lupa di mana dia berada. Untuk sesaat, dia hanya berbaring menikmati kenyamanan yang jarang dirasakannya. Tapi kemudian ingatannya kembali. Hari ini adalah hari terakhir untuk membayar sewa kontrakan. Dia segera mandi dan berpakaian dengan pakaian yang sama dari kemarin. Saat turun ke ruang makan, dia menemukan Nenek Uci sudah duduk di sana dengan secangkir teh. "Pagi, Nak. Tidur nyenyak?" Sapa Nenek Uci dengan senyum hangat. "Pagi, Nek. Sangat nyenyak, terima kasih," jawab Rian sambil duduk di sampingnya. Tak lama kemudian, Andi dan keluarganya bergabung. Sarapan pagi sudah disiapkan lengkap di meja makan. "Rian, setelah sarapan saya akan antar kau ke bank untuk urus pinjaman modal," ujar Andi sambil menyantap roti panggangnya. Rian menghela napas. "Maaf, Pak Andi, tapi saya harus pulang dulu ke kontrakan. Hari ini batas terakhir bayar sewa." Saskia terlihat prihatin. "Tapi kan uangmu habis untuk obat nenek. Bagaimana mau bayar?" "Saya akan bicara baik-baik dengan Pak RT. Mungkin bisa minta tempo lagi," jawab Rian mencoba bersikap optimis. Nenek Uci memandangi Andi. "Andi, tolong antar Rian pulang, dan bantu dia dengan sewanya." Tapi Rian menggeleng. "Tidak perlu, Nek. Ini urusan saya. Saya yang harus menyelesaikannya." Setelah sarapan, Rian bersiap untuk pergi. Keluarga Andi mengantarnya sampai ke pintu. "Rian, ini nomor telepon saya," ucap Andi sambil memberikan kartu namanya. "Kalau ada masalah, telepon saya." "Terima kasih, Pak. Saya hubungi untuk urusan pinjaman nanti," janji Rian. Perjalanan pulang ke kontrakan terasa sangat berbeda tanpa sepeda. Rian harus berjalan kaki dari rumah Andi yang berada di kawasan elit menuju kawasan pinggiran kota di mana kontrakannya berada. Jarak yang biasanya ditempuh dengan sepeda dalam 30 menit, sekarang harus ditempuh berjalan kaki hampir 2 jam. Sepanjang jalan, Rian merasakan betapa bergunanya sepeda baginya. Setiap kali melihat orang mengayuh sepeda, hatinya tersayat. Sepeda itu bukan hanya kendaraan, tapi juga alat pencari nafkah. Tanpa sepeda, bagaimana dia akan mengumpulkan rongsokan? Sesampainya di depan kontrakan, dia melihat Pak RT sedang membersihkan halaman. "Rian, akhirnya kau pulang juga," sapa Pak RT. "Gimana? Sudah siap bayar sewanya?" Rian menghampiri dengan langkah berat. "Pak RT, saya minta maaf. Uangnya belum terkumpul." Wajah Pak RT berubah masam. "Sudah saya bilang, hari ini batas terakhir. Kalau tidak bayar, kau harus pergi." "Saya tahu, Pak. Tapi minggu ini ada pengeluaran mendesak," bujuk Rian. "Pengeluaran mendesak?" Pak RT mengejek. "Untuk nenek tua itu? Sudah saya bilang, jangan urusi orang lain kalau diri sendiri masih susah." Seorang tetangga, Bu Santi, ikut mendekat. "Iya, Rian, kamu ini terlalu baik. Sekarang dapat apa? Mau diusir dari kontrakan?" Rian menarik napas dalam. "Saya tidak menyesal menolong Nenek Uci. Itu hal yang benar." "Hal yang benar?" Pak RT tertawa sinis. "Lihat akibatnya. Kau tidak punya uang, tidak punya sepeda, dan sekarang mau kehilangan tempat tinggal." Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan. Andi turun dari mobil, diikuti oleh Saskia. "Ada masalah, Rian?" tanya Andi dengan wajah serius. Rian terkejut. "Pak Andi, kenapa Bapak kesini?" "Saya khawatir. Lalu menyusulmu," jawab Andi sambil memandang sekitar lingkungan yang sederhana. Pak RT dan Bu Santi terpana melihat mobil mewah dan penumpangnya. "Ini siapa?" tanya Pak RT dengan suara bergetar. "Saya Andi, ayah dari nenek yang ditolong Rian. Perkenalkan Andi. Saya dengar Rian ada masalah dengan sewa kontrakan." Pak RT langsung berubah sikap. "Oh, tidak, maksud saya. Memang hari ini jatuh tempo, tapi..." Andi mengeluarkan dompetnya.
Berapa total tunggakannya? 400.000 untuk 2 minggu, Pak. Jawab Pak RT cepat. Andi mengambil segepok uang. Ini 1 juta. Untuk bayar tunggakan dan DP minggu depan. Rian mencoba mencegah. Pak Andi, tidak perlu. Tapi Andi melanjutkan. Dan ini, dia memberikan amplop lain pada Rian. Untuk beli sepeda baru. Jangan tolak. Anggap ini pinjaman yang akan kau kembalikan nanti. Saskia yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, kami tidak tega melihatmu berjalan kaki jauh-jauh, Rian. Pak RT dan Bu Santi sekarang memandang Rian dengan heran dan kagum. Jadi benar katamu, gumam Pak RT. Nenek itu memang dari keluarga kaya. Rian mengangguk. Tapi bukan itu yang penting. Saya menolong karena perlu ditolong, bukan karena siapa dia. Andi tersenyum bangga. Dan itulah yang membuat Rian spesial. Setelah Andi dan Saskia pergi, suasana di sekitar kontrakan berubah total. Pak RT sekarang memperlakukan Rian dengan sangat hormat. Rian, maafkan saya tadi, ucap Pak RT. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti, jawab Rian. Tapi yang lebih mengejutkan, tetangga-tetangga lain mulai berdatangan. Mereka penasaran dengan mobil mewah yang tadi dan ingin tahu cerita lengkapnya. Jadi kau ditawari kerja sama-sama orang kaya itu? Tanya Bu Santi penasaran. Bukan kerja sama, Bu. Saya mengajukan proposal pinjaman modal untuk usaha, jelas Rian. Kabar tentang Rian dan orang kaya yang membantunya cepat menyebar. Beberapa pemulung lain yang biasanya bekerja sama dengan Rian datang untuk menanyakan kebenaran cerita itu. Benarkah kau mau buka tempat penampungan rongsokan? Tanya salah satu pemulung. Masih rencana, jawab Rian. Tapi kalau terkabul, saya butuh bantuan kalian semua. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rian merasa ada harapan baru. Mungkin kehilangan sepeda dan hampir kehilangan tempat tinggal adalah bagian dari jalan yang harus dilaluinya menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan uang dari Andi, dia pergi ke toko sepeda dan membeli sepeda bekas yang masih layak pakai. Bukan sepeda mewah, tapi cukup untuk membantunya bekerja kembali. Sore hari, saat dia mencoba sepeda barunya, telepon genggamnya berdering. Dari layar terpampang, Pak Andi. Halo, Pak Andi. Rian, besok jam 10 datang ke kantor saya. Kita bahas proposal pinjamanmu. Rian menutup telepon dengan hati berdebar. Besok mungkin adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Tapi satu hal yang dia sadari, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyesal telah menolong Nenek Uci. Karena kebaikan, pada akhirnya, akan membawa kebaikan lainnya. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan takdir antara Rian dan Nenek Uci. Kini, di sebuah ruko sederhana di pinggiran kota, terpampang plang, UD, Rian Jaya, penampungan dan daur ulang barang bekas. Di dalamnya, terlihat Rian yang berdasi rapi sedang memimpin rapat kecil dengan 6 karyawannya. Kebanyakan adalah mantan pemulung yang sekarang memiliki pekerjaan tetap. Untuk minggu ini, kita berhasil meningkatkan volume pengumpulan sebesar 30%, ujar Rian sambil menunjuk grafik di Whiteboard. Dan yang paling membanggakan, kita sudah bisa melunasi angsuran pinjaman keempat tepat waktu. Para karyawan bertepuk tangan dengan antusias. Salah satunya, Pak Broto yang sekarang menjadi manajer operasional, tersenyum bangga. Semua berkat kerja keras kita bersama. Setelah rapat, Rian mengecek teleponnya. Ada pesan dari Nenek Uci. Nak, jangan lupa makan siang. Ibu tunggu di rumah untuk arisan keluarga. Rian tersenyum. Sejak kejadian 6 bulan lalu, keluarga Andi telah menerimanya seperti bagian dari keluarga sendiri. Setiap akhir pekan, dia selalu diundang untuk makan bersama. Perjalanan Rian selama setengah tahun ini penuh dengan lika-liku. Proposal pinjamannya disetujui oleh perusahaan Andi dengan syarat yang wajar, bunga kompetitif dan jangka waktu 3 tahun. Dengan modal itu, dia menyewa ruko kecil, membeli peralatan dasar, dan merekrut beberapa pemulung yang selama ini dia kenal. Awalnya tidak mudah. Banyak pengepul besar yang meremehkan usahanya. Tapi dengan strategi yang tepat, memberikan harga yang lebih baik pada pemulung dan sistem penampungan yang terorganisir, bisnisnya mulai berkembang.
Sore itu, Rian pergi ke rumah Andi seperti biasa. Nenek Uci sudah menunggu di teras dengan senyum lebar. "Rian, akhirnya datang juga. Ibu kangen," sapa Nenek Uci sambil memeluknya. "Maaf terlambat, Nek. Tadi ada urusan dengan supplier baru," jawab Rian. Di dalam, keluarga Andi sudah berkumpul. Yang mengejutkan, Bibi Laura juga hadir dengan sikap yang sudah jauh berubah. "Rian, saya dengar usahamu semakin maju," sapa Laura hangat. Andi bilang, "Angsuran pinjamanmu selalu tepat waktu." Rian tersenyum. "Alhamdulillah, Bibi. Semua berjalan lancar." Selama makan malam, Andi mengumumkan berita penting. "Rian, perusahaan saya sedang membuka lowongan untuk manajer junior divisi CSR. Saya pikir kamu cocok." Semua mata tertuju pada Rian. Tapi dia hanya tersenyum lembut. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Andi. Tapi saya ingin fokus mengembangkan usaha saya dulu." Saskia yang duduk di seberang terlihat kagum. "Kau masih menolak tawaran Papa? Padahal posisi itu bergengsi loh." "Bukan menolak, tapi memilih prioritas," jelas Rian. "Saya ingin membuktikan dulu bahwa usaha kecil seperti saya bisa sukses. Dan yang paling penting, saya ingin terus membantu teman-teman pemulung lainnya." Nenek Uci memandangnya dengan bangga. "Ibu selalu tahu kau anak yang spesial." Setelah makan malam, Andi mengajak Rian ke ruang kerjanya. "Aku bangga padamu, Rian," ucap Andi tulus. "Kau tidak hanya berhasil membangun usaha, tapi juga menjaga prinsipmu." "Semua berkat bantuan Bapak dan keluarga," jawab Rian rendah hati. "Bukan itu maksudku," sahut Andi. "Banyak orang yang diberi kesempatan seperti itu akan langsung menerima tawaran kerja di perusahaan besar. Tapi kau memilih jalan sendiri." Rian mengangguk. "Karena saya ingat pesan almarhum ibu saya, rezeki yang baik datang dari kerja keras dan kejujuran." Keesokan harinya, di tempat usahanya, Rian kedatangan tamu tak terduga. Beberapa pemulung dari daerah lain datang untuk belajar sistem kerjanya. "Kami dengar Bapak berhasil bantu banyak pemulung di sini," ujar salah satu mereka. "Bisa kami tiru sistemnya?" Dengan senang hati, Rian berbagi pengalaman. Dia menjelaskan tentang sistem bagi hasil yang adil, cara menaikkan nilai jual barang rongsokan, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Sorenya, saat Rian sedang menutup toko, seorang pemuda datang dengan sepeda tua. "Permisi, Bang. Saya dengar di sini menerima barang rongsokan dengan harga baik," ujar pemuda itu. Rian mengenali kondisi pemuda itu, sama seperti dirinya 6 bulan lalu. Pakaian sederhana, sepeda tua, tapi mata yang penuh semangat. "Iya, betul. Mari kita timbang barangnya," jawab Rian ramah. Sambil menimbang, Rian bertanya, "Sudah berapa lama jadi pemulung?" 3 bulan, Bang. Sejak di PHK dari pabrik," jawab pemuda itu. Rian tersenyum. "Jangan putus asa. Saya dulu juga mulai seperti ini. Yang penting jaga kejujuran dan semangat." Setelah pemuda itu pergi dengan uang yang lebih banyak dari yang dia harapkan, Rian duduk di kursi kecilnya memandang toko yang mulai berkembang. Dari jendela, dia melihat sepeda barunya yang terparkir rapi, bukan sepeda mewah, tapi cukup untuk mengingatkannya pada perjalanan yang telah dilaluinya. Hidupnya sekarang sudah jauh lebih baik. Kontrakannya yang dulu hampir hilang, sekarang sudah dia beli secara kredit. Ibunya di kampung sudah bisa dirawat dengan baik. Dan yang paling berharga, dia memiliki keluarga baru yang menyayanginya. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, sikapnya yang tetap rendah hati dan selalu siap menolong. Setiap kali melihat orang yang membutuhkan, dia akan teringat pada Nenek Uci dan pelajaran berharga yang dia dapat, bahwa kebaikan sejati tidak pernah sia-sia. Malam itu, sebelum tidur, Rian menelepon Nenek Uci seperti biasa. "Selamat malam, Nek. Sudah minum obat?" "Dengan perawatmu yang galak ini, pasti sudah," jawab Nenek Uci terkekeh. "Besok kamu datang, ya? Ibu mau masak favoritmu." "Pasti, Nek. Saya tidak akan lupa." Saat menutup telepon, Rian tersenyum. Takdir memang kadang tidak terduga. Siapa sangka,
Pertemuannya dengan seorang nenek linglung di pinggir jalan akan mengubah hidupnya begitu drastis. Tapi yang paling dia syukuri bukanlah kekayaan atau kesuksesan bisnisnya, melainkan keluarga baru yang dia dapatkan, dan pelajaran bahwa dalam hidup, kebaikan hati adalah investasi terbaik yang akan selalu berbuah manis pada waktunya. Di sebuah taman dekat tempat dia dulu menemukan nenek Uci, sekarang ada bangku taman dengan pelang kecil, dipersembahkan oleh Rian, untuk mereka yang percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali. Disitulah kadang Rian duduk di akhir pekan, mengingat perjalanannya, dan siap membantu siapapun yang membutuhkan. Sama seperti dulu ketika dia memutuskan untuk menolong seorang nenek yang tidak dikenalnya. Karena baginya, kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dia miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa dia berikan pada orang lain.